Baik, tidak berpanjang lebar, langsung kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jika tidak di-unmute, saya pasti akan mendengar suara dari 90 peserta ini. Dan buat adik-adik sekalian yang saya duga ini dari semester mendekati semester akhir ya, mungkin 7, 8, atau 9, dan sudah berencana dalam 2 atau 4 semester lagi merencanakan kelulusan atau mentargetkan kelulusan. Ya, biasanya kuliah 4 sampai 4 tahun, 3,5 tahun, 4 tahun. Tapi apakah adik-adik sekalian tahu, dulu saya menyelesaikan kuliah dan wisuda dalam waktu 6 tahun. Percayalah. Dan saya angkatan 94, tetapi ternyata 6 tahun itu tidak saya sesali karena terjadi perubahan dahsyat dalam hidup saya. Jadi bahwa kuliah, bahwa teori yang kita pelajari selama kuliah adalah bukan satu-satunya yang akan membawa hidup Anda kepada kesuksesan. Ya, karena nanti ada hal-hal lain yang mesti dikombin, disatukan, disesuaikan dengan kondisi dunia bisnis dan lapangan yang akan Anda lakukan nanti. Oke, dan saya nanti pada acara sesi sharing seperti ini, saya berharap partisipasi dari para adik-adik mahasiswa sekalian untuk bertanya jawab atau menanggapi apapun yang saya sampaikan, dan saya akan menyediakan nanti 2 sesi. Jadi Pak Hendro kemungkinan saya akan antara 45 menit sampai 50 menit acara, dan di antara 50 menit atau 45 menit itu ada 2 sesi tanya jawab. Jadi nanti teman-teman, adik-adik sekalian bisa bertanya atau mencatat pertanyaannya sebelum saya lempar kepada sesi tanya jawab. Ya, jadi seperti itu. Dan nanti juga saya akan sharekan beberapa screen untuk melihat langsung kehidupan dunia nyata, pengalaman dunia nyata, penerapan teori kepada dunia nyata, juga pembanding-pembanding orang yang sudah sukses untuk menjadi pelajaran bagi Anda semua. Tetapi satu hal yang saya ingin sampaikan Bapak-Bapak sekalian maupun adik-adik maupun teman-teman sekalian, guys, you are very lucky. Anda adalah angkatan yang sangat beruntung. Dalam beberapa tahun ini, Unila, Fakultas Ekonomi terutama, itu menerapkan sistem pembelajaran yang tidak pernah kami lakukan dan tidak pernah kami dapatkan dulu. Mungkin Bu Mega atau Bu Yeni tahu banget, apalagi Pak Hendro, pada zaman kami Pak, itu betul-betul kita hanya mempelajari teori, full 100% teori, 99% teori di kampus. Sehingga waktu penerapannya ke lapangan banyak sekali disparitas dan perbedaan. Tetapi dalam beberapa tahun ini luar biasa Unila, dia sudah mengcombine, memperkenalkan, menunjukkan, mengundang narasumber dari dunia nyata untuk adik-adik pelajari ilmunya dan dengarkan kisahnya. Sehingga nanti begitu Anda lulus, teman-teman adik-adik sekalian, bukan hanya selembar sertifikat kelulusan atau daftar nilai yang menjadi bekal, tapi Anda sudah punya mindset dan pandangan serta tujuan apa yang mesti saya persiapkan sebelum lulus. Karena kehidupan Anda dimulai bukan nanti saat lulus, kehidupan Anda dimulai sebelum lulus. Karena percayalah, apakah Anda tahu bahwa 84,6% orang atau mahasiswa salah jurusan. Survei menunjukkan 84,6% mahasiswa salah jurusan, termasuk saya. But it's not worry ya, jangan khawatir tentang hal itu, don't worry about that. Karena nanti hidup kita dan pikiran kita menyesuaikan dengan apa yang kita pelajari. Adik-adik sekalian, sekarang saya duduk di 4 perusahaan sebagai direktur dan komisaris di perusahaan properti dan real estate, padahal saya adalah mahasiswa akuntansi ya tahun 94. Jadi betul-betul salah jurusan, tetapi basic akuntansi itu ternyata masih terpakai sampai 10-20 tahun kemudian. 27 tahun yang lalu saya duduk di bangku yang Anda duduki sekarang. Ya, jadi saya mahasiswa Unila, Fakultas Ekonomi Akuntansi 27 tahun yang lalu, angkatan 94. Ya, bahkan saya masih punya skripsi saya yang saya tulis ini asli langsung tanda tangan Pak Nurdiono ya. Tanda tangan Pak Nurdiono ini yang belum dicetak di belum dicetak di simpan perpustakaan ya, ini yang aslinya nih. Masih ada coret-coretan Pak Nurdiono dan almarhum Pak ini siapa? Kok sampai lupa. Pak Zaidin. Bukan. Pak Nawawi. Pak Nawawi. Almarhum. Ya. Dan karena inilah
Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, saya bisa memulai langkah pertama yang akan saya share kepada Anda hari ini. Langkah pertama yang harus Anda lakukan ketika mau menuju sukses atau menuju jabatan yang lebih tinggi. Karena saya juga menjadi apprentice atau karyawan sebelumnya untuk belajar dalam berbisnis. Jadi jangan bayangkan saya 27 tahun yang lalu Iwan Kumara lalu meloncat jadi direktur seperti sekarang. Jangan bayangkan seperti itu. Jalur yang saya lakukan itu panjang sekali. Ya panjang, susah dan berliku, tapi menerapkan teori dan digabungkan dengan hal-hal di lapangan. Dan sarjana dan gelar sarjana itulah batu loncatan saya. Ya. Nah, tidak berlama-lama, saya akan share screen mengenai beberapa sharing hari ini. Ya, jangan lupa nanti kalau ada yang mau ditanya dicatat dan kita akan buka sesi tanya jawab. Ya, kita bisa mulai Pak Hendro untuk kita share screen. Oke, silakan Pak Iwan. Ya. Untuk host, mohon diaktifkan disable participant sharing screen-nya. Pak Iwan jadikan co-host, mungkin Bu Mega. Ya, masih ini, saya masih disable sharing screen-nya. Masih belum muncul screen saya. Oke, sebentar. Oke, untuk host. Hostnya lagi magang ini mungkin. Ya, sudah muncul screen saya? Belum. Belum. Masih belum? Mungkin Kindi sudah muncul di layar Anda? Belum, Pak. Sebentar. Iya, sudah muncul? Ya, sudah. Sudah, Pak. Iya. Teman-teman, mahasiswa, kelihatan jelas semuanya? Sudah, Pak. Jelas ya? Mungkin slide hari ini akan mengubah hidup Anda dan pola pikir Anda. Saya tidak akan bicara seperti seorang dosen. Saya tidak akan bicara banyak teori. Yang saya bicarakan hari ini adalah betul-betul apa yang saya dapatkan dan saya lakukan selama 27 tahun ini setelah lulus dari kampus tercinta. Ya. Dan saya ingin mengajak adik-adik sekalian untuk hari ini berpikir sebagai pengusaha. Jadi kawan-kawan, teman-teman sekalian, beda dunia nyata yang kita hadapi nanti dengan pola pikir kita saat ini. Di pola pikir nanti pengusaha, Anda harus bisa mendahului bos Anda. Anda harus bisa meng-create inisiatif Anda supaya bisa sama atau klop dengan bisnis yang Anda jalankan atau pemikiran dari bos Anda. Ya, karena itu saya akan tunjukkan apa yang dipikirkan seorang pengusaha, apa yang dimaui bos Anda, apa kunci supaya Anda bisa loncat jabatan dengan cepat, apa kunci supaya gaji Anda naik 2 hingga 3 kali lipat dalam waktu 1 tahun. Saya akan tunjukkan kepada Anda pagi ini, ya, dalam konteks sistem pengendalian manajemen perusahaan. Saya boleh komentar satu hal bahwa pelajaran sistem pengendalian manajemen ini adalah salah satu komponen penting ketika Anda mau menerjuni atau menjalani dunia bisnis ataupun bekerja di dunia bisnis, ya. Dan sebelumnya saya langsung melakukan kuis, ya, kuis dadakan. Nah, kuis dadakan, ya. Saya ingin Anda berpartisipasi dalam kolom chat dan kasih reaksi dalam jawaban Anda. Ini kan mungkin ada yang Anda sering dengar, karyawan adalah aset. Oke, Anda langkah pertama nanti tidak langsung jadi pengusaha, belum tentu langsung jadi pengusaha. Beberapa di antara Anda sudah jadi pengusaha kecil, tapi belum langsung pengusaha besar, atau Anda mau belajar dulu sebagai karyawan. Nah, mindset atau yang beredar dalam dunia bisnis adalah yang digaungkan adalah karyawan adalah aset. Siapa yang setuju, tunjuk tangan kiri, yang tidak setuju, tunjuk tangan kanan. Ini adalah quiz. Ya. Yang lulus ini nilainya, saya minta tambahan nilai ke Pak Hendro nanti buat Anda, ya. Ayolah, tunjuk tangan, ketik chat dan di kolom chat, ya. Siapa yang setuju, jawab setuju. Yang tidak setuju adalah tidak setuju. Yang tidak setuju atau yang setuju nanti saya tanya alasannya apa. Ini paling penting. Ayo, ubah mindset Anda. Karyawan adalah aset. Kalau saya lulus, saya mau kerja jadi karyawan dan dapat gaji segede-gedenya. Ya. Kenapa? Karena saya jadi aset. Ya, atau saya jadi pengen menghidupi orang tua saya pengen menghidupi kehidupan saya pengen punya aset, saya pengen punya harta, saya pengen punya istri. Jadi saya kerja dulu jadi karyawan. Tujuan saya kuliah supaya lulus, supaya kerja bisa jadi karyawan. Nah, kenapa? Karena karyawan adalah aset. Siapa yang setuju? Sebelah kiri tunjuk tangan. Yang kanan, yang nggak setuju tangan kanan. Ya, saya mau lihat jawab. Pada jawab di chat room, Pak. Chat room, ya silakan jawab di chat room. Itu sudah pada jawab mereka.
Ya. Mana coba saya lihat. Oke. Oh, banyak nih, ya. Setuju. Setuju, setuju. Ada Azatin, ada Nova. Wah, banyak nih. Wow, setuju, 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 setuju. Dina Mariana, Mila, setuju. Dela, saya semua. Valen, setuju. Kok nggak ada yang jawab tidak setuju ya? Setuju, setuju, setuju. Wih, 90. Satu doang yang nggak setuju. Dika Prasetyo. Dika Prasetyo. Yang lain setuju. Oke, saya cut. 98,7% menjawab setuju. Bahwa karyawan adalah aset. Bahwa Anda kalau jadi karyawan adalah aset. Bahwa perusahaan akan menghargai Anda kalau jadi karyawan. Karena Anda adalah aset. Cuma satu yang nggak jawab tidak setuju. Ini namanya Dika nih. Nah, coba jawab kenapa Dika Anda jawab tidak setuju bahwa karyawan adalah aset. Ayo Dika, Anda doang satu-satunya berani melawan mainstream, anti mainstream. Kenapa Dika bilang Anda tidak setuju? Bisa dibuka suaranya, unmute, bisa di-unmute Bapak host untuk si Dika nih. Kenapa Anda bilang Anda karyawan bukan aset? Harus ada jawabannya loh, harus Anda bisa menjawab. Dalam dunia bisnis semua harus punya jawaban. Harus punya pendapat. Silakan Dika. Ya, kalau menurut saya karyawan adalah aset itu nggak setuju. Karena ketika kita memposisikan karyawan hanya sebagai aset, itu kita pakai dia dengan beberapa kepentingan perusahaan aja. Tapi kita harus memposisikan karyawan juga sebagai subjek atau manusia yang bisa berpikir dan merasakan. Oke, itu jawabannya? Ya, ya. Oke, mute lagi. Jadi Dika menjawab teman-teman dan adik-adik mahasiswa sekalian bahwa beliau tidak setuju bahwa karyawan disebut aset. Karena kalau aset itu beliau anggap hanyalah benda, kebendaan saja. Sedangkan karyawan itu adalah manusia. Jadi beliau berpikir sebagai manusia dan bukan manusia. Oke, thank you jawabannya. Tapi jawabannya kurang tepat dari sudut pandang bisnis. Thank you, saya berhargai Anda berani menjawab. Nah, adik-adik sekalian, saya buka mindset Anda saat ini. Bahwa karyawan dalam dunia bisnis itu bukan aset. Aset itu ya artinya sesuatu yang menghasilkan, sesuatu yang produktif, sesuatu yang memberi nilai tambah buat perusahaan ya dalam konteks pertanyaan ini ya. Jadi bukan benda atau ketidakbendaan, tapi maksudnya karyawan itu sesuatu yang menghasilkan buat perusahaan. Dan Anda berharap menjadi bagian dari aset tersebut. Anda berharap gaji Anda naik 2 kali lipat dalam waktu 1 tahun. Anda berharap diangkat jadi karyawan tetap setelah sebelumnya melalui karyawan kontrak. Tetapi sayangnya kawan-kawan, dalam dunia bisnis, karyawan bukan aset. Kenapa? Yang aset adalah talenta Anda. Jadi bukan karyawannya. Itu jawabannya. Dalam dunia bisnis, mindset, talenta, bakat, dan kemampuan Anda adalah asetnya. Karyawan atau fisiknya itu bukanlah aset. Karena karyawan atau fisik itu bisa digantikan oleh karyawan lain. Tapi kemampuan Anda itulah yang dibayar oleh perusahaan. Kemampuan pengetahuan, pola pikir Anda yang dibayar oleh perusahaan. Yang saya mau tekankan di sini karyawan adalah mindsetnya. Jadi teman-teman sekalian, saya sudah bilang tadi, Anda sungguh beruntung bahwa dalam sistem pengendalian manajemen sekarang ini, di keilmuan yang sekarang ini di Unila, Anda diperkenalkan langsung dengan dunia nyata. Jadi setidaknya begini, Anda bisa mempersiapkan ilmu-ilmu apa yang mesti Anda pelajari dulu ini sebelum lulus untuk melengkapi dunia nyata. Bisnis di dunia nyata itu, saya ngomong jujur, boleh dibilang hanya memakai 40-30% yang kita pelajari di bangku kuliah. Karena itu adalah teori, dan teori tersebut dibuat, diciptakan, ditulis itu belasan tahun yang lalu, bertahun-tahun yang lalu. Sementara kehidupan dunia bisnis terus bertumbuh dan berubah. Ya, jadi kalau Anda tidak beradaptasi dengan mindset dan talenta Anda yang terus diperbaharui, maka percayalah apa yang Anda pelajari sekarang ya tidak akan terpakai dalam waktu 4-5 tahun lagi ke depan, apalagi di dunia nyata. Saya akan tunjukkan. Jadi ingat ya, yang aset adalah talenta dan kemampuan dan pengetahuan Anda. Itu adalah kunci kalau mau cepat naik jabatan dan dapat gaji yang naik beberapa kali lipat. Ya. Saya lanjut dengan slide berikutnya.
Nih saya tunjukkan, ini foto saya waktu kelulusan ya, tahun 94 saya masuk, saya lulus tahun 2001 ya, 6 tahun dengan IPK saya hampir summa cum laude ya, hampir, yaitu 3,04. Nah, ada rahasianya nih ya, ada rahasianya nih. Buat yang IPK-nya belum 3, jangan pernah mau berpikir untuk lulus dulu. Kenapa? Karena salah satu syarat kebanyakan perusahaan besar adalah IPK minimal 3. Kalau Anda masih 2,9, mendingan ulang lagi deh beberapa mata kuliah yang bisa ngasih nilai tambahan, terutama SKS-nya 4, ya, SKS-nya 3, SKS-nya 4 itu boleh diulang, ya, supaya bisa 3, baru saya lulus. Ya. Padahal yang saya ulang waktu itu misalnya bahasa Inggris misalnya, atau agama misalnya begitu, atau dasar akuntansi misalnya. Ya, hanya untuk mencapai IPK 3. Jadi saya hampir summa cum laude ya, sayangnya hampir. Nah, tetapi kawan-kawan sekalian ya, dengan 6 tahun baru lulus dan IPK yang 3,04 hampir summa cum laude tadi, sekarang saya menduduki lebih dari 6 perusahaan sebagai direktur dan komisaris, terutama di bidang real estate, konstruksi dan properti untuk saat ini ya, untuk saat ini. Tetapi sebelumnya juga tidak langsung ke properti. Semua itu berlangkah dan berjenjang ya, dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Saya pernah di dunia retail ya, retail itu seperti supermarket, hipermarket ya. Pernah dunia retail, pernah di dunia distribusi barang ke supermarket, distribusi barang ke hipermarket ya. Terusnya juga saya pernah di bidang hospitality ya, di bidang hospitality itu pelayanan seperti grup hotel dan sebagainya. Jadi selain ke retail, distribusi, hospitality, baru saya nanti berubah hidup lagi setelah belajar banyak di perusahaan-perusahaan, saya menemukan kuncinya sebetulnya. Kunci yang perlu kita kuasai kalau ingin melaksanakan semua bisnis-bisnis tadi. Karena pada dasarnya bisnis-bisnis itu tadi, retail, distribusi, marketing, hospitality, intinya sama. Ada 4 atau 5 aspek saja yang harus Anda kuasai dengan baik, yang merupakan satu kesatuan dan komponen dalam sistem pengendalian manajemen. Kalau Anda bisa menguasai 5, 6, atau 4 sampai 6 kunci ini, maka hal-hal lain, komponen-komponen dalam bisnis boleh Anda abaikan. Ya, ada banyak komponen-komponen dalam bisnis ya, marketing, promosi, pemasaran, legal, taxation, perpajakan, ya, terus cash flow, penjualan, manajemen kontrol dan sebagainya. Yang kita semua pelajari teorinya itu dalam sewaktu kita kuliah. Ya, tetapi dalam pelaksanaannya itu bisa disingkat menjadi 4 sampai 6 kunci aspek saja yang perlu Anda kuasai, dan saya akan share hari ini kepada Anda, di mana Anda kalau mempelajari itu sebelum kuliah, maka niscaya loncatan pertama Anda menjadi karyawan, Anda bisa dipandang lebih tinggi levelnya oleh calon bos Anda. Apa itu nanti kita akan lihat ya. Jadi ini yang saya lakukan sekarang ya, sebagai direktur dan komisaris di beberapa perusahaan properti. Kami membangun ribuan rumah, baik rumah subsidi, real estate, maupun kios, ruko, ya, di daerah Jawa Barat, Cilengsi, Bekasi, Jakarta, Jabodetabek, ya, itu sekarang yang saya jalani. Sesuatu yang sangat berbeda dengan apa yang saya ambil sebagai mata kuliah 27 tahun yang lalu di akuntansi, ya. Karena itu Anda jangan berkecil hati, jangan pernah berpikir Anda salah jurusan, karena apapun mata kuliah, apapun jurusan yang Anda ambil, itu bisa menjadi sebagai dasar. Saya kuat di akuntansi, saya tahu lebih banyak akuntansi dibanding para manajer-manajer lain. Saya tahu bagaimana mensiasati perpajakan atau mengatur perpajakan secara legal, karena dari akuntansi, karena dari basic yang saya pelajari. Ya, sehingga bisa diterapkan di setiap bisnis atau bidang kerja yang saya join di dalamnya. Ya. Dan ternyata saya tidak perlu menjadi seorang sarjana teknik untuk bisa menguasai konstruksi. Karena itu nanti bisa Anda pelajari secara otodidak sambil berjalan di bisnis yang Anda tekuni nanti. Ya. Nah, kenapa mahasiswa itu kebanyakan banyak yang gagal atau tidak langsung mendapatkan pekerjaan atau tidak langsung mendapatkan pekerjaan yang diinginkan dengan jabatan tinggi? Karena pola mindset mahasiswa atau perkuliahan selama ini, ya sebelum tahun-tahun terakhir, itu hanya didesain untuk bikin skripsi dan Anda lulus. Anda capek-capek 3 tahun, 4 tahun kuliah, ujung-ujungnya cuma disuruh cari masalah, ya, cari masalah di perusahaan A, cari masalah di perusahaan B untuk menjadikan materi skripsi, ya. Tetapi nanti dalam dunia nyatanya akan jauh lebih dari itu. Nah,
ini mungkin adalah beberapa buku yang Anda pelajari, saya nggak tahu yang mana yang digunakan para pengampu maupun para dosen di Unila. Tetapi kalau buku-buku ini yang Anda gunakan, ya mungkin adalah salah satu yang Anda gunakan juga, bahkan yang warna hijau itu, sistem pengendalian manajemen ditulis oleh Ibu Sri Mulyani langsung, yang warna hijau. Ya. Dan saya sendiri, teman-teman sekalian, itu masih menyimpan satu buku, ya, yang masih pernah saya gunakan, ini, ya, buku ini ditulis oleh Profesor Dr. H.B. Hadriboto. Saya tidak tahu apakah Pak Hendro atau dosen-dosen Pak Kiki, Bu Fajar masih memakai buku ini, ya, di tahun 85 ditulisnya, ya. Ini buku saya waktu kuliah, salah satunya ya, satu dari 3 atau 4 buku yang digunakan. Tetapi yang saya ingin sampaikan di sini adalah, bukan itu yang saya ingin sampaikan adalah, bahwa buku-buku ini, Bapak Ibu sekalian, teman-teman adik-adik sekalian, itu ditulis bertahun-tahun yang lalu, belasan tahun yang lalu. Ya. Ada yang tulis tahun 2005, 2002, bahkan kalau yang tadi saya tunjukkan tahun 85, di mana beberapa keilmuannya itu obsolete, atau perlu upgrade, atau perlu penyesuaian dengan dunia nyata yang ada. Karena teori-teori ini tadi ditulis berdasarkan manajemen manajerial yang masih mengandalkan paperwork, ya, mengandalkan berjilid-jilid dokumentasi, mengandalkan berbagai macam flowchart dan sistem, di mana zaman sekarang itu harus sudah semakin terbuang karena dengan adanya teknologi. Ya, jadi manajemen-manajemen yang masih menggunakan paperwork itu sudah semakin berkurang, sehingga kalau Anda tidak menyesuaikan dengan teknologi yang ada, Anda semakin akan tertinggal. Dan saya akan tunjukkan kepada Anda nanti. Tetapi saya juga mau membuka mata Anda, teman-teman sekalian, bahwa kalau Anda hanya mengandalkan teori dan mempelajari teori yang lama yang ada di buku sekarang, yang ditulis tahun 17 tahun, 16 tahun yang lalu, setelah Anda lulus kuliah, Anda mau ngapain? Ya, Anda mau ngapain tujuannya? Karena saya akan buka sebuah fakta, adik-adikku sekalian, ya. Kalau sudah kuliah sudah selesai itu umumnya orang berpikir hanya ingin jadi karyawan, ya. Jadi karyawan. Terus pilihannya bahkan cuma 2, ya. Kalau nggak kuliah itu cari kerja, ya cari duit, atau ya cari jodoh, ya. Terutama yang dekat-dekat sebelah Akbar tuh. Waduh, saya dulu senang banget tinggal dekat sebelah Akbar. Itu segar kalau tiap sore pulang, kalau pagi dia datang, segar sekali. Saya malas kuliah jadinya. Cuma 2 pikiran saya. Tapi alhamdulillah saya tidak pilih yang cari jodoh. Saya pilih yang cari duit. Walaupun 6 tahun saya baru lulus, 2 tahun sebelum lulus saya sudah dapat pekerjaan. Saya sudah kerja 2 tahun sebelum lulus. Ya, karena saya tidak bergantung pada ijazah dulu baru cari kerja, tapi saya sudah kerja dulu baru lulus. Nah, itu saya dulu. Ya, boleh tanya Pak Hendro dulu kita kerjanya apa dan kerjanya apa, ya. Nah, dan jangan sampai ini nanti terjadi kepada Anda kalau Anda tidak mempersiapkan talenta-talenta tambahan seperti yang akan saya share pagi ini kepada Anda. Ada 4 sampai 6 inti yang harus Anda pelajari sebelum Anda join di sebuah perusahaan. Niscaya kalau Anda tidak mempelajari itu, tidak mempersiapkan itu, dan hanya mengandalkan ijazah Anda, ya, maka Anda akan, kita takutkan menjadi seorang pengangguran, ya. Karena di tahun 2020 kemarin itu kita punya tingkat pengangguran itu 7,7%, ya. Dari 270 juta jiwa penduduk itu yang 9 jutanya itu pengangguran pengangguran pada dunia siap kerja, ya. Jadi jangan sampai Anda menjadi salah satunya karena hanya mengandalkan ijazah. Ada hal-hal lain yang Anda perlu siapkan sebelum Anda lulus, ya. Nah, sekarang kita langsung mulai ke materi, ya. Dan di materi jangan lupa Anda boleh screenshot, Anda boleh mencatat, Anda boleh bertanya nanti sehabis beberapa materi inti yang akan saya tunjukkan kepada Anda, bahwa inilah yang harus Anda siapkan di dunia nyata dalam konteks sistem pengendalian manajemen untuk memanage sebuah bisnis, sehingga pengetahuan dan talenta Anda jauh lebih tinggi daripada karyawan dan mahasiswa biasa, sehingga bos memandang Anda dengan nilai lebih, Anda dianggap sebagai aset, dan meningkatkan kemungkinan untuk Anda promosi jabatan dan gaji yang lebih tinggi. Mau tahu apa saja yang kita harus siapkan? Kita mulai. Jadi saya tunjukkan dulu kepada Anda bahwa jalur hidup kita itu kayak begini kan, dari SD
SMP, SMA, ya, S3. Nah, sekarang Anda setelah kuliah mau jadi apa? Seperti saya bilang tadi, 7,7% itu tingkat pengangguran di Indonesia tahun 2020, ya. Dan ujung-ujungnya Anda akan menjadi seperti ini. Ya. Udah lulus SD, SMP, kuliah. Nah, udah kebanyakan itu. Mohon maaf sebelumnya kata-kata saya bukan bermaksud menyinggung, tapi inilah kenyataan dan realita hidup. Ya. Atau ada juga saya sebutkan kenapa tingkat pengangguran itu begitu tinggi. Ya, setahun kita itu mengeluarkan 400.000 sampai 500.000 sarjana loh. Ya, 400.000 sampai 500.000 sarjana yang artinya Anda bersaing dengan 400 dan 500.000 sarjana lain untuk memperoleh satu bidang pekerjaan. Ya, kenapa banyak tingkat pengangguran di Indonesia? Karena hanya berdasarkan teori, ya. Terus posisi yang terdidik itu rendah, ya. Anda hanya mempelajari teori saja, tidak mempelajari prakteknya. Dan jangan lupa yang kita hadapi ke depan ini kawan-kawan, ini yang paling mengerikan. Ya, di masa depan jumlah karyawan manusia, percayalah, akan semakin lama semakin dikurangi, akan semakin lama semakin sedikit karena adanya disrupsi teknologi, perubahan penggunaan teknologi yang sangat masif. Ya, saya sendiri pun di dunia perusahaan saya sekarang di real estate itu hanya dengan satu handphone saya bisa memonitor semua hal. Ya, saya sudah tidak lagi memerlukan bagian penjualan karena saya outsourcingkan ke agen properti. Saya tidak satu hal yang menarik, saya tidak terlalu mempunyai tim akunting atau keuangan yang banyak orangnya karena semua sudah saya outsourcingkan ke sistem operasional akunting. Hanya perlu satu orang sebagai data entry yang saya bisa baca di handphone, di smartphone untuk memantau berapa pertumbuhan omset saya, berapa yang harus dibayar untuk biaya-biaya dan laba rugi saya pada saat itu juga. Sehingga kalau Anda tidak menguasai hal lain dan tidak menyesuaikan ini dengan teknologi yang sekarang, Anda tidak akan lagi dibutuhkan. Ya. Yang selanjutnya juga saya mau pesan kepada adik-adik sekalian, jangan terlalu berfokus pada sektor formal atau formal yang artinya kerja kantoran. Anda bisa juga kok sukses tidak harus kerja kantoran. Tidak kerja kantoran itu maksudnya bisnis, wira swasta, atau di bidang yang tidak sifatnya formal. Ya, jadi jangan fokus hanya pada cari kerja yang di kantoran. Karena kalau itu Anda nggak akan dapat dan Anda lebih memilih jadi pengangguran ya dibanding harus memulai bisnis sendiri. Ya, saya mau kasih tahu teman-teman sekalian, perubahan yang terjadi di dunia saat ini sangat mengerikan, apalagi sejak adanya COVID-19 ini mengubah banyak hal, mengubah banyak sistem ya dan terjadi disrupsi di berbagai bidang. Karena itu kalau Anda hanya belajar secara teori dan tidak diadu atau dikenalkan dengan dunia nyata seperti yang dilakukan oleh Fakultas Ekonomi sekarang, Anda saya nggak punya pandangan di dunia nyata itu sebetulnya apa yang terjadi. Ya, ada versi web 30 yang dimana dengan mesin learning, dengan learning machine dia bisa mempelajari big data. Ya, dia sudah tahu apa yang dibaca orang, apa yang disukai orang di website mana dia bisa mencari ini dengan big data dari learning machine tadi, dia bisa membuat sistem marketing sendiri. Ya, sehingga tidak diperlukan jurusan marketing dan penjualan lagi di kampus-kampus. Juga ada cloud computing yang membuat pekerjaan Anda sebagai akunting, ya, yang mencatat data, bikin ledger, pembukuan, debit kredit dalam kertas bertumpuk-tumpuk itu sudah tidak lagi digunakan karena semua sistem otomatis komputerisasi dan nggak perlu lagi sewa server karena perusahaan melakukan optimasi dan penghematan dengan cara sewa server atau semua sistemnya di cloud computing. Semua data penjualan, semua data manajemen, semua data konsumen, semua yang pernah dibeli konsumen tidak perlu lagi disimpan di kantor, kantor tidak perlu lagi investasi besar-besaran, kantor cukup sewa cloud computing, semua disimpan bisa di Google, bisa di Amazon, bisa di perusahaan-perusahaan Indonesia lainnya, yang kalau Anda tidak bisa punya pandangan soal ini ke bos Anda tidak akan bisa mengusulkan ini ke bos Anda. Tapi kalau Anda mengetahui soal hal ini, Anda bisa usulkan ke bos Anda, jadi Anda dihargai oleh bos Anda sebagai penghematan buat perusahaan. Ya, apalagi sekarang telah ada lagi namanya blockchain. Ya, blockchain ini juga mengubah nanti pencatatan atau penggunaan server atau penggunaan transaksi antar institusi dan antar manusia, sehingga apa yang kita pelajari di bangku-bangku kuliah itu akan banyak tidak terpakai. Ya, itu adik-adik sekalian. Dan tentunya juga jangan sampai setelah lulus kuliah kebanyakan selalu pemandangannya seperti ini. Ya, Anda sudah punya mindset satu, saya mau kerja kantoran, atau mindset yang kedua, saya mau daftar CPNS saja. Ya, ada dapat passive income, dapat pensiun nanti
percayalah nanti Bapak Ibu sekalian, pensiun yang Anda dapatkan tidak akan mencukupi gaya hidup Anda nantinya di 30 tahun kemudian. Ya, karena itu mudah-mudahan dengan apa yang saya akan sampaikan sharing pagi ini bisa sedikit mengubah mindset Anda dan pola pikir Anda. Ya, jangan juga Anda mendaftar, jangan sampai Anda mendaftar ke pekerjaan-pekerjaan yang umum karena sampai tidak ada pilihan lainnya dalam hidup. Ya. Nah, jadi saya mau menyampaikan itu. Ya, jadi persiapan untuk Anda yang belum lulus, Anda kan semester 7, 8, 9, atau 10, tinggal 2 sampai 4 semester lagi sebelum kelulusan Anda. Camkan dan pikirkan jangan sampai ini terjadi pada Anda. Ya. Nah, dan saya ceritakan sedikit supaya nyambung dan saya akan tunjukkan kepada Anda bahwa apa yang kita pelajari di bangku kuliah, walaupun itu salah jurusan, tetap akan berguna, tetap akan terpakai selama disesuaikan dengan dunia bisnis dan dunia nyata. Loncatan saya dalam hidup 27 tahun ini ya terdiri dari 11 tahun di dunia profesional sebagai karyawan, 11 tahun di dunia profesional dalam berbagai bidang industri, juga sisanya 15-14 tahun dalam dunia properti dan real estate ya, dalam bidang maksudnya wirausaha ya. Setelah sebagai karyawan, saya meloncat ke kuadran berikutnya sebagai wirausaha atau business employee. Yang mungkin itu juga akan terjadi pada Anda, karena itu akan mengubah hidup Anda bagaikan bumi dan langit. Ya. Awal-awal karir saya sebagai setelah lulus, ya dengan IPK yang hampir summa cum laude tadi, saya akhirnya diterima bekerja di salah satu perusahaan retail terbesar. Ya. Saya ditempatkan di berbagai divisi, mempelajari berbagai aspek-aspek manajemen dari para senior saya. Dan saya bekerja dengan berbagai macam suku bangsa, Bapak Ibu sekalian serta adik-adik sekalian. Ada orang Swedia, orang Inggris, orang Amerika, orang Australia, yang itu saya, ya masih ganteng kan dulu, ganteng dan langsing. Ya. Nah, terus saya juga ke perusahaan distribusi, bekerja dengan orang Korea, jadi bos saya itu Korea langsung pada waktu itu. Ini 19 tahun yang lalu loh. Jadi orang Korea itu bukan zaman sekarang aja sudah baru masuk, ya dengan Squid Game-nya atau K-pop-nya, tapi sudah dari 19-20 tahun lalu mereka sudah penetrasi masuk ke Indonesia. Di situ yang saya pelajari adalah budaya mereka serta sistem dan teknologi mereka itu apa sih yang diterapkan dari bidang mereka itu ke Indonesia. Ya, itu saya pelajari. Beda sekali dengan sistem manajemen Indonesia, beda sekali dengan sistem pengadaan manajemen Amerika, sangat beda sekali dari Korea ini. Ya. Saya juga perusahaan distribusi fast moving consumer good ya di Guinness Group ya, dan saya memegang beberapa divisi juga awalnya sebelum jabatan tertinggi saya sebagai distribution sales and distribution manager. Saya pernah menjadi warehouse manager, kepala gudang. Saya pernah menjadi bagian sales and marketing. Saya pernah menjadi bagian, saya nggak pernah bagian akunting ya. Satu kali pun saya tidak menjadi bagian akunting. Selama saya kerja di dunia profesional dengan hampir summa cum laude seperti ini, tidak pernah satu kali pun jadi akunting. Ya. Kecuali pada saat saya jadi apprentice atau magang. Ya. Saya dua tahun sebelum lulus, saya sudah magang di perusahaan akunting, di perusahaan audit akunting ya, di perusahaan untuk mengaudit perusahaan-perusahaan. Ya, tapi ternyata saya nggak gitu suka dengan akunting karena terlalu teliti, terlalu detail. Sementara mindset dan gaya hidup maupun gaya pikir saya itu selalu berkembang dan ingin belajar sesuatu yang baru, tidak mau sesuatu yang sama setiap hari. But anyway, sekali lagi saya ceritakan bahwa yang sudah saya pelajari tadi tetap terpakai dalam dunia nyata kita. Ya. Nah inilah, terus juga terakhir di perusahaan hospitality company dari London, ya. Dan saya sudah memegang jabatan terakhir itu sebagai manajer, ya. Dan inilah 11 tahun karir saya di dunia profesional. Ya. Loncatannya tidak langsung jadi entrepreneur atau langsung jadi pebisnis. Yang mungkin ini juga akan Anda jalani. Karena adik-adik sekalian, misi kita atau visi kita, kalau kerja sama orang sebagai karyawan itu bukan cari uangnya. Kalau Anda ngincer kerjanya cari uang, ya, Anda hanya dapat uang dan menukarkan waktu Anda itu dengan uang. Akhirnya pertambahan harta atau aset dan kemampuan Anda sedikit karena hanya ditukar dengan uang. Pengen uang yang lebih besar, Anda pilih jabatan yang lebih besar. Dengan jabatan yang lebih besar, berarti waktu Anda akan semakin habis karena
dengan jabatan lebih besar, tanggung jawab Anda lebih besar, ya, memanage berbagai macam divisi, ya, sehingga waktu Anda dengan keluarga, waktu Anda beribadah semakin berkurang. Ya, ini yang akan Anda sadari nanti setelah 11 tahun berkarir, Anda akan menemukan satu fakta. Jadi, waktu kita belajar nanti kerja, teman-teman adik-adik sekalian, kita tujuannya jangan hanya uang. Betul, uang itu untuk kita hidup, untuk menghidupi orang tua kita, hidup kita, membiayai sekolah adik-adik kita, kehidupan yang lebih baik, menikah, menghidupi anak istri. Tapi bukan hanya itu, pastikan kalau Anda bekerja nanti, Anda juga yang dicari adalah proses belajarnya. Ya, karena proses belajar atau rahasia kunci bisnis dalam tiap perusahaan itu yang Anda kumpulkan satu demi satu perusahaan, itu yang bisa membuat Anda naik jabatan. Pengalaman dan pengetahuan Anda dari perusahaan berikutnya, Anda jadikan modal untuk melamar kerja atau pindah ke perusahaan lain dengan jabatan yang lebih tinggi. Jadi saya bisa jadi kutu loncat itu 3-4 perusahaan sebelum 11 tahun saya berkarir. Ya, kita tidak hanya fokus, tidak hanya stay di satu perusahaan, karena berarti hanya satu ilmu yang kita pelajari. Kami pindah-pindah, saya pindah-pindah ke perusahaan-perusahaan yang berbeda, tapi masih dalam lingkup yang sama, dalam sales, distribution, penjualan barang, ya, fast moving consumer good. Ya, jadi tujuannya adalah belajar. Nah, dalam belajar ini nanti yang Anda pelajari adalah sistem pengendalian manajemennya. Jadi manajemen keuangan, manajemen SDM, manajemen distribusi, manajemen penyimpanan, itu Anda harus tahu ujung ke ujungnya, di mana ini dimulai, di mana ini berakhir. Itu yang Anda harus pelajari, ya. Di mana pencatatan barang masuk, dimulai dari pemesanan sampai nanti dibayar kepada supplier, sampai nanti barangnya didistribusikan. Anda harus tahu luar dalam, ujung ke ujungnya. Kalau Anda sudah bekerja nanti, itulah yang digunakan dalam dunia nyata. Sementara yang Anda gunakan dalam buku, dalam teori, itu nanti sebagai pelengkap, sebagai pegangan dasar Anda. Mana yang mesti dipelajari lebih dulu, ya. Dan jangan lupa lengkapi selalu diri Anda walaupun Anda sudah kuliah. Kita itu adalah pembelajar seumur hidup. Seumur hidup Anda tetap akan harus belajar. Cuma cara belajar kita berbeda nantinya. Kalau sudah lulus, keilmuan kita itu didapat dari kursus, workshop, maupun seminar. Saya mengikuti puluhan, ratusan seminar. Percayalah, dalam 27 tahun hidup saya di dunia profesional dan bisnis, saya terus belajar. Saya membaca ribuan buku, setahun bisa 6-11 buku, juga mengikuti berbagai seminar dan kursus maupun workshop untuk menambah pengetahuan saya. Dan disitulah ilmu-ilmu tadi akan mengubah hidup Anda bagai bumi dan langit. Ya, ini koleksi-koleksi buku saya. Saya dulu tidak terlalu suka membaca padahal. Waktu saya kuliah tahun 94-93, saya mahasiswa yang biasa-biasa saja. Jadi kalau Anda nilainya biasa-biasa saja, IPK masih 2,1, 2,7, jangan berkecil hati, karena masih ada waktu 2-4 semester lagi untuk supaya IPK-nya hampir summa cum laude. Ya, ulang lagi aja terus. Dan setelah nanti Anda lulus, Anda banyak belajar hal-hal baru di luar teori, Anda menggunakan praktek, belajar dari buku, seminar, workshop dan sebagainya. Ya. Nah, sampai situ saya akan masuk ke dalam inti pembelajaran kita hari ini. Ya. Inti pembelajaran kita hari ini, saya akan menceritakan atau mengambil cara modern dalam mengelola bisnis dari dua orang tokoh, dari dua orang guru bisnis yang memang digunakan dalam atau dipraktekkan, diaplikasikan dalam bisnis-bisnis modern saat ini. Jadi sistem pengendalian manajemennya dilakukan secara modern, melebihi apa yang sudah kita pelajari dalam buku. Oke, sebelum saya ke penjelasan atau materi yang lebih penting atau materi yang lebih berat, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak-Bapak Ibu sekalian? Adik-adik, ada yang ingin ditanyakan? Masuk di kolom chat sebelum saya ke materi berikutnya. Itu ada yang raise hand tadi, Dina Mariana. Ya, silakan yang raise hand ini Dina Mariana. Silakan di-unmute. Ini juga penyanyi masa lalu nih, Pak Iwan. Oh, itu Diana ya, Dina Mariana. Oh ya. Ini anaknya pasti atau ponakannya nih. Atau ibunya mengidolakan Mbak Dina. dia. Ya, Kita baik. bertanya yang sudah tadi saya sampaikan ya. Jadi belum ke materi inti, kita bertanya pada konteks yang tadi sudah saya sampaikan. Siap, silakan. Izin bertanya, Pak.
tadi kan telah dijelaskan bahwa kedepannya kita akan menghadapi namanya era disrupsi ya Pak, yang mana manusia akan tergantikan oleh teknologi. Nah, jadi strategi apa yang perlu kita siapkan sebagai mahasiswa untuk agar mampu bersaing di era disrupsi tersebut, Pak? Terus itu bagaimana cara Bapak untuk menerapkan teori yang telah didapat di bangku kuliah ke dunia nyata sampai Bapak bisa menjabat sebagai direktur di 3 perusahaan dan 1 komisaris di 1 perusahaan, yang mana 4 perusahaan itu merupakan perusahaan top gitu Pak. Terima kasih Pak. Baik, thank you Dina. Jadi 2 pertanyaan. Satu mengenai bagaimana mengantisipasi masalah disrupsi dengan kemampuan yang kita pelajari saat ini. Yang kedua, langkah-langkah apa dalam menerapkan teori kepada dunia bisnis, terutama sampai mencapai jabatan saya sekarang. Baik, saya jawab untuk Dina dan buat teman-teman adik-adik sekalian bahwa yang pertama, disrupsi itu tidak bisa kita hindari, percayalah. Anda kalau tidak menguasai internet, tidak tahu cara algoritma Google Search, tidak tahu cara menggunakan materi presentasi secara online, Anda tidak tahu cara kerja bagaimana menyimpan server, data di server, Anda tidak kenal yang namanya blockchain, itu Anda akan ketinggalan zaman dan Anda, mohon maaf, hanya akan jadi tukang ketik di kantor nanti sebagai data entry, kawan-kawan. Jadi kalau Anda ingin tidak terdisrupsi dan jabatan Anda tidak disentil atau dipinggirkan oleh yang lain, Anda harus mempelajari yang namanya teknologi. Apakah Anda tahu salah satu restoran terbesar dengan 230 cabang di Jakarta, ya saya tidak usah sebut mereknya, itu bosnya kerjanya cuma satu. Dia hanya mantau lewat handphone berapa omset sekarang hari ini, ya jam 16 sore sampai jam 21 malam dia sudah tahu restoran mana yang punya omset paling tinggi, restoran mana yang omsetnya melebihi rata-rata. Dia juga tahu berapa nilai hutang dia dan piutang dia kepada supplier. Dia tahu berapa jumlah nasi goreng seafood yang dipesan hari itu hanya dari satu smartphone. Yang notabene ini bahayanya adalah dia berarti sudah dengan 240 restoran, misalnya seorang dibutuhkan karyawan untuk bagian akunting 12 orang, berarti dia sudah menyingkirkan 8 orang tukang data entry karena sistem itu tadi. Ini adalah disrupsi yang akan Anda hadapi nanti, ya, karena semua systemized, otomatis. Apakah Anda tahu bahwa nanti ke depannya karyawan di bidang retail dan supermarket itu nyaris tidak dibutuhkan lagi. Untuk menyambut pengunjung, melayani pengunjung membeli baju, semua sudah sistem otomatisasi sistem. Begitu orang masuk ke toko, itu orang sudah bisa melalui smartphone-nya belanja. Jadi ada setiap toko, setiap barang di toko itu ditempelkan sebuah barcode scanner, sejenis barcode, yang itu akan langsung masuk ke handphonenya pembeli. Jadi pembeli itu bisa langsung milih baju A, baju B, baju C, tanpa wiraniaga, tanpa pramuniaga yang melayaninya lagi. Jadi sudah langsung beli ini, bayar langsung otomatisasi pakai e-money atau sistem bayaran pakai banking. Lalu dia keluar dari toko dengan membawa barang yang dia butuhkan tanpa harus menghadapi karyawan lagi. Ya. Terus juga ada lagi misalnya banking. Banking itu kedepannya akan branchless. Ya, Anda berpikir saya mau jadi karyawan bank, lupakan kawan-kawan. Bank itu makin mengurangi jumlah cabangnya. Ya, BNI akan menghapus 96 cabang tahun 2022 sampai 2022 nanti. Ya, karena dia menggunakan sistem branchless banking dan semua banking sekarang ke arah digital banking. Jadi hanya dengan handphone orang bisa buka rekening dan melakukan macam-macam transaksi termasuk buka deposito yang waktu dulu tidak bisa dilakukan. Nah, jadi pertanyaan dari Dina tadi adalah bagaimana kita bisa menghadapi disrupsi dan tetap eksis dalam dunia nanti dengan cara Anda mempelajari teknologi-teknologi tadi. Anda sudah harus membiasakan dan mempelajari hal-hal apa melalui buku yang bisa diterapkan ke dalam bisnis nanti yang Anda bisa usulkan kepada bos Anda. Bos, kalau pakai sistem gudang, jangan lagi barang gudang masuk dicatat pakai manual, bukunya Anda lapor, Anda tanda tangan, jangan bos. Pakai barcode scanner aja bos. Jadi barang masuk, ada sebuah barcode, tembak pakai barcode tuh, dia langsung masuk ke sistem otorisasi kantor, masuk ke dalam komputerisasi kantor, manajer sudah tahu berapa stok barang yang masuk saat ini untuk dijual besok.
Artinya Anda harus mempelajari hal-hal sifatnya teknologi, komputerisasi, cloud computing, internet marketing, supaya Anda tidak tenggelam dengan kemampuan yang hanya bisa mengetik laporan masuk, laporan keluar, debit kredit. Anda tidak hanya bisa itu. Anda tapi harus bisa mempelajari atau mengusulkan bagaimana sistem-sistem tadi itu diotomatisasi dalam sebuah single step. Ya, jadi intinya seperti itu, ke depan akan seperti itu. Saya tidak bisa cerita banyak di sini karena sistem di hotel beda dengan sistem distribusi, beda dengan sistem supermarket. Tapi intinya saat ini semua menggunakan teknologi. Dan untuk mempelajari teknologi, Anda satu guru terbaiknya yaitu Google Search. Anda cari bagaimana mengefisienkan bisnis dengan sistem komputerisasi dan teknologi. Ya, itu pertanyaan pertama. Mudah-mudahan terjawab oleh untuk Dina, mudah-mudahan terjawab. Yang kedua, pertanyaan adalah bagaimana saya dengan teori-teori yang saya pelajari selama 6 tahun di bangku kuliah bisa membawa teori tadi diterapkan dalam dunia nyata. Jawaban jujurnya adalah nggak begitu gampang, teman-teman sekalian. Tidak ada yang gampang. Saya juga nggak ngerti. Pertama-tama itu saya jadi orang bego juga, tukang ngetik juga sama. Jadi jangan minder dengan apa yang saya sampaikan saat ini ya. Saya jawab dengan sejujurnya bahwa di awal-awal itu tidak begitu. Di awal, oh ya saya manual ngetik, baca satu-satu, bikin jurnal, ledger, masukin ini ke pembukuan, ke Excel, baru nanti dicetak, minta tanda tangan bos, itu sama. Yang saya pelajari dari buku, saya baca dulu, lalu saya terapkan ke dalam manajemen, itu sama. Tidak langsung bisa dipraktekkan. Tapi nanti itu secara bertahap, Anda setelah masuk dalam sebuah perusahaan, menjalani sendiri perusahaan itu, learning by doing, Anda akan tahu lubang dan kuncinya di mana. Oh, ini kelemahan manajemen itu di sini, kelemahan manajemen di situ. Sistem flowchart yang kita pelajari dalam sistem pengendalian manajemen, itu nanti bisa kita pangkas. Anda bisa membuat flowchart atau bagan alur versi Anda sendiri dalam mengelola bisnis, lalu Anda bisa membuang bagian-bagian yang tidak kompeten atau bagian-bagian yang tidak hemat. Misalnya, sistem distribusi, Anda kerja di gudang nih, perusahaan retail. Dari sistem order, pertama order kirim ke supplier, lalu order diterima dengan membuat invoice faktur 3 rangkap. Dari 3 rangkap dikirim kepada supplier, supplier membalas dengan tanda tangan dan konfirmasi, lalu bagian data entry menginput order, lalu membagi ini data ini kepada bagian pembayaran, dan satu lagi kepada bagian gudang. Itu contoh flowchart. Ya, tapi nanti setelah Anda terjun langsung ke dalam dunia bisnis, Anda akan bisa mempelajari dan membuat flowchart versi Anda sendiri secara teori. Lalu teori tadi Anda bisa pangkas, Anda bisa kurangi. Oh ini kayaknya bagiannya kalau dikurangi lebih efisien deh, lebih hemat deh. Atau saya mau tambah bagian lain yang lebih mempercepat pekerjaan. Jadi artinya menerapkan itu dengan cara learning by doing. Nggak ada jalan lain. Anda mempelajari bisnisnya dulu yang Anda terjuni nanti, baru Anda mengaplikasikan teori-teori baru dengan teori-teori lama. Ya. Jadi tidak langsung instan. Nah, saran saya begini. Ini adalah buku penting yang biasanya akan Anda miliki sebelum lulus. Baca nggak? Kelihatan? Cara membuat surat lamaran. Ya, surat lamaran kerja. Ini dulu buku yang saya miliki tahun 2000 sebelum lulus untuk bikin surat lamaran kerja. Mau dengar? Saya menulis 157 lamaran kerja sebelum akhirnya diterima. Ya. Jadi kalau Anda baru nulis 10, 20 surat lamaran kerja dan belum diterima, lalu Anda putus asa, go to hell. Ya, itu berarti Anda belum sukses. Saya 157 lamaran kerja dikirim setiap hari untuk pakai internet, jadi gratis. Baru saya mendapatkan sebuah pekerjaan yang betul-betul profesional kerja kantoran. Ya, dengan bekal buku ini tadi. Nah, yang saya mau sampaikan sekarang adalah hal yang pentingnya. Bukan surat lamarannya yang penting. Karena surat lamaran itu Anda akan dihadapi hanya oleh HRD, Human Resource Department, ya, bagian kemanusiaan untuk menerima karyawan. Yang kuncinya adalah kalau Anda mau diterima adalah nanti ketemu dengan bos Anda, dengan manajer Anda, yang akan mengetes otak Anda dan talenta Anda untuk menentukan ini bakal jadi aset atau bakal jadi sampah. Aset atau liabilitas, aset atau sampah. Yang cuma kerjanya jawabannya adalah, kenapa Anda mau kerja di perusahaan ini? Saya mau belajar, Pak. Itu jawaban teng-tong. Orang pertama yang akan dicoret oleh bos Anda. Jadi kalau ngelamar pekerjaan, jangan bilang saya mau belajar, Pak. Orang mempekerjakan Anda, membayar Anda adalah untuk menghemat waktu mereka. Dengan menduga Anda sudah tahu mengenai bidang ini, sudah cukup pengalaman di bidang ini,
supaya bisa membantu mereka meningkatkan omset, bukan mau tepat ngajarin Anda. Ya ingat ya, kalau melamar pekerjaan dan di interview, jangan pernah bilang mau belajar, Pak. Saya siap belajar, Pak. Teng-tong. Ya. Terus bagaimana, Pak Iwan? Kan memang saya belum pengalaman, Pak Iwan. Pengalaman itu bukan berarti Anda pengalaman betul-betul harus bekerja di perusahaan sebelumnya dengan bidang yang sama. Pengalaman itu juga bisa didapat dengan cara Anda sudah menguasai prosesnya, alurnya. Anda sudah magang sebelumnya, atau tahu sudah mempelajari buku-buku mengenai manajemen bisnis itu sebelumnya. Anda sudah tahu sistem pengandalan manajemen seperti apa. Anda sudah searching dulu di Google, perusahaan itu yang akan mau Anda cari itu perusahaan apa. Anda sudah cari dulu, tahu informasi cara kerjanya bagaimana, sehingga waktu di hadapan bos Anda sudah seolah-olah mahir. Itu kuncinya. Setelah terjun dan belajar, baru Anda bisa belajar lebih dalam. Ya, jadi itu yang menjawab pertanyaan kedua dari Dina, bahwa cara penerapannya adalah dengan cara bawa teori ini ke dalam kerja, pelajari lebih dalam, tapi lalu lakukan penyesuaian setelah Anda terjun dan menjalani learning by doing bisnisnya, dan cari di mana lubang dan kuncinya di mana, itulah cara Anda menyesuaikannya. Begitu Anda sudah menguasai suatu bidang, ya, dengan jabatan tetap, kalau Anda mau naik jabatan lagi dengan gaji yang lebih tinggi, ada dua pilihan. Ajukan ke bos Anda untuk jabatan yang lebih tinggi karena sudah menguasai bidang ini, atau kalau tidak didapat, Anda bisa ke perusahaan yang lain yang menawarkan gaji lebih tinggi, tapi pengalaman Anda sudah banyak. Ya. Demikian jawaban saya, cukup panjang, dan kita akan langsung ke materi berikutnya sebelum ke penanya yang lain. Ya, kita kembali ke materi. Ya, sudah terlihat materi saya? Ya. Nah, saya akan membawa pikiran atau pemaparan dalam dunia bisnis modern, ya, berkaitan dengan apa yang Anda pelajari dalam sistem pengandalan manajemen, bahwa nanti langkah Anda dalam hidup, kawan-kawan adik-adik sekalian, itu tidak melulu jadi karyawan. Dalam dunia nyata kita, nanti Anda tidak harus selamanya jadi karyawan. Kalau Anda mau punya kekayaan yang lebih tinggi, bisa punya aset yang lebih banyak, sehingga bisa menolong orang lebih banyak, bisa sedekah lebih banyak, bisa menolong orang tua lebih besar, bisa membahagiakan keluarga lebih sering, Anda tidak bisa selama jadi karyawan, karena hanya menukarkan waktu Anda dengan uang. Semakin banyak uang yang Anda dapatkan, semakin sedikit waktu Anda. Anda harus pindah ke level berikutnya, yaitu menjadi pebisnis dan menjadi investor. Nah, masalahnya adalah dengan menjadi pindah level ini, atau disebutnya adalah pindah kuadran, Anda membutuhkan pengetahuan yang lebih. Pengetahuan yang Anda telah pelajari dalam pengendalian manajemen. Karena memang Anda mengendalikan manajemen, terutama sebagai business owner. Ada beberapa hal yang harus Anda kendalikan sebagai kunci kalau ingin jadi pebisnis yang sukses dan menghasilkan uang banyak buat perusahaan Anda, atau perusahaan Anda sendiri, atau perusahaan tempat Anda bekerja. Ya. Dan nanti Anda itu jalur kerja seperti ini biasanya nih kawan-kawan. Ya. Anda mulai dari yang namanya E. Ya, di E itu nih, sebagai employee, sebagai karyawan, ingat tujuannya bukan hanya mencari uang, tapi juga mencari pembelajaran. Anda mempelajari lini-lini bisnis, cara kerja bisnis, ujung ke ujungnya, bagaimana perusahaan itu menciptakan uang. Ya. Setelah Anda bisa menguasai satu bidang, Anda bisa pindah ke bidang yang lain, ke divisi yang lain, atau pindah ke perusahaan lain. Dan kalau Anda sudah menguasai banyak bidang dalam bisnis, dalam sistem pengandalan manajemen, Anda biasanya bisa loncat ke self-employee atau buka perusahaan sendiri kecil-kecilan atau nyambi, ya, supaya bisa menciptakan masif active income, ya. Jadi harus cash flow income yang banyak, bukan hanya dari gaji, tapi mengandalkan beberapa aset income yang lain ketika Anda telah menguasai kunci-kunci dan alur bisnisnya. Itu namanya S, ya, di kurva di dalam sini namanya S, atau self-employed. Artinya adalah perusahaan kecil. Ya, Anda buka perusahaan kecil. Setelah bisa perusahaan kecil dan Anda menguasai bidangnya, biasanya yang E dan S ini menghabiskan waktu Anda banyak. Karena Anda kerja buat orang, atau karena Anda membangun bisnis kecil, itu banyak menghabiskan waktu Anda. Akibatnya semakin banyak uang yang Anda hasilkan, Anda semakin stres, semakin pusing, karena waktu untuk diri sendiri maupun untuk keluarga semakin dikit. Nah, karena itu lama-lama Anda akan pindah ke kuadran berikutnya, yaitu kuadran sebagai business owner atau pemilik bisnis, di mana Anda bukan kerja sebagai penjalan bisnis,
tapi Anda adalah kerja sebagai memanage sistem. Nah, disinilah pelajaran SPM, Sistem Pengendalian Manajemen atau Internal Control itu berlaku. Disinilah titik apa yang Anda pelajari di bangku kuliah itu digunakan, yaitu sebagai business owner, Anda hanya memegang atau mengawasi, mengontrol, mengarahkan, ya, planning, kunci-kunci bisnis tadi sehingga bisa menjadi tujuan atau visi misi bisnis yang Anda harapkan. Ya, nah baru nanti terakhir ketika income Anda sudah cukup, bisnis Anda sudah besar, semuanya autopilot, semuanya dijalankan oleh sistem, Anda bisa lebih tenang, bisa mancing, bisa punya waktu luang, Anda bisa berubah menjadi kuadran berikutnya yaitu kuadran I atau investor. Di sini Anda tidak lagi bekerja untuk uang, tapi uang yang bekerja untuk Anda. Ya, jadi ini alur kerja, alur kita hidup selama 20-30 tahun ke depan sebelum akhirnya kita pensiun. Ya, jadi buat teman-teman sekalian, Anda sudah harus bisa mempersiapkan hidup Anda buat 20-30 tahun lagi mau ngapain. Langkah pertama adalah menjadi employee atau self-employee. Yang nggak mau jadi karyawan, yang nggak dapat kerja kantoran, boleh pikirkan untuk menjadi self-employee atau wira swasta kecil-kecilan. Ya, jangan putus asa, jangan jadi bagian dari 9,6 juta penganggur alias 7,7% angkatan pengangguran di Indonesia. Ya, Anda bisa jadi kerja kantoran, kalau tidak dapat bisa menjadi wira swasta kecil-kecilan. Ya. Nah, jadi memang itulah langkah atau alur hidup orang dalam menjalani hidup. Ujung-ujungnya menjadi investor atau menjadi business owner, di mana pada saat itu kita tidak lagi menukarkan waktu kita dengan uang, tapi uang yang bekerja untuk kita karena sudah ada sistem yang berjalan. Ya, ini nanti akan Anda jalani nanti 10, 15, 20 tahun ke depan. Ya. Nah, di kuadran yang sebelah kiri ini yang E dan S itu adalah, asal Anda tahu teman-teman sekalian, itu 80% orang di dunia yang sudah 6 miliar ini berada. Itulah kenapa kekayaan di dunia ini hanya dikuasai 5-6% orang saja, dan yang betul-betul paling kaya di dunia itu hanya 1%, karena 80-85%-nya itu berada di kuadran E dan S, yang tiap hari hanya menghabiskan waktunya, menukarkan waktunya dengan uang, tanpa dia sadar bahwa dia telah menjadi budak waktu dan budak uang. Sehingga dia tidak bisa melakukan hal-hal lain yang dia sukai, tidak punya kemampuan yang lain, dia hanya kerja buat perusahaan atau hanya kerja untuk uang. Tetapi kalau Anda lihat 20% sebelah kanannya, itu adalah orang-orang yang betul-betul kaya atau bisa menikmati hidup, bisa bersedekah lebih banyak, bisa ibadah lebih sering, adalah karena dia menguasai sistem. Dia menguasai sistem dan punya kontrol terhadap sistem tersebut. Karena itu tadi di awal saya bilang bahwa pelajaran sistem pengendalian manajemen itu adalah salah satu pembelajaran penting dalam kuliah saya, dalam hidup saya, yang bisa saya terapkan dalam dunia kerja dan dunia bisnis berikutnya. Ya, jadi pastikan bahwa Anda telah dapat nilai minimalnya A+, ya, minimal A+ deh, baru Anda lulus untuk sistem pengendalian manajemen. Ya, nah akhirnya begini. Nah, ini saya kuncinya nih. Nanti dalam manajemen, ya, dalam sistem pengendalian manajemen, kalau yang secara teori itu kan dimulai dengan planning, organizing, controlling, actuating, ya, POAC, ya, planning, organizing, actuating, controlling, itu teorinya. Lalu ada bagian-bagian, ada sekitar 30-40 bagian yang mesti dipelajari, bagian keuangan, bagian akunting, bagian marketing, bagian distribusi, penyimpanan, human resource, pajak, dan segala macam, 30-40 bagian untuk memanage bisnis dalam sistem pengendalian manajemen. Tapi menurut Robert Kiyosaki, ya, sebetulnya semua sudah disederhanakan dalam segitiga BI, ya, segitiga business and investment. Menurut Robert Kiyosaki, sebetulnya hanya ada 5 kunci yang Anda mesti kuasai bidang ini. Ingat loh, apa yang saya kasih tahu hari ini bukan hanya bisa Anda gunakan buat diri Anda sebagai karyawan, tapi juga buat Anda sebagai bisnis loh, atau pebisnis loh. Anda mau menjalankan bisnis Anda sendiri, pengen bikin perusahaan Anda tumbuh, pengen bikin perusahaan Anda lebih besar, Anda harus menguasai 5 sistem ini. Cukup 5. Yang lainnya boleh sedikit diabaikan, ya, diabaikan atau terdisrupsi oleh sistem. Ya, 5 ini adalah mulai dari cash flow, ya, Anda lihat itu, terus komunikasi, terus sistem, legal, dan produk. Anda hanya perlu 5 ini aja yang Anda perlu pantau, awasi dengan ketat, maka bisnis Anda itu running dengan sendirinya.
sampaikan kepada bos Anda nanti kalau presentasi. Bos, yang lain ini boleh diabaikan, bos. Security, keamanan, aduh bos, abaikan aja bos. Itu bisa di outsourcing ke perusahaan security. Ya, jangan kita handle sendiri karyawan. Gaji karyawan 5 orang, 6 orang sebagai satpam. Outsourcing aja. Ya, atau bagian-bagian lain penyimpanan. Aduh bos, itu bisa disimpan di cloud server. Nggak usah nyimpan data, bos, beli server, sewa server, beli server mahal-mahal. Kalau rusak nggak ada yang betulin, kita mesti hire lagi orang IT, buka lagi divisi khusus. Buat apa? Itu di cloud computing saja. Contohnya begitu, ya. Karena hanya 5 sistem ini yang harus betul-betul Anda pegang, kuasai dan kelola sendiri dalam bisnis Anda. Nah, dari 5 hal bidang ini yang cash flow, communication, sistem legal, dan produk, seperti dalam segitiga ini, itu dilandasi oleh 3 atau diawasi oleh 3 hal. Ini bos, Anda sebagai bos atau manajer atau supervisor, Anda harus mengontrol 3 ini, yaitu tim, ya, terus leadership, dan mission. Nanti akan saya jelaskan. Intinya gini teman-teman. Kelima hal tadi itu yang harus Anda kelola sebagai kunci. Ini boleh di screenshot ya, screenshot aja, screenshot atau catat. Ya. 5 hal ini tadi, itu kalau nggak ada 3 dasar atau 3 landasannya, 5 hal ini nggak bakal jalan. Boleh ada cash, boleh ada namanya bagan alur, boleh ada yang namanya sistem, boleh ada yang namanya produk. Tapi kalau ada yang nggak ada yang ngawasin, nggak ada yang nyuruh, dan nggak tahu tujuannya kemana, itu juga percuma. Karena itu landasannya yang mesti dikontrol. Itu pertama adalah pelakunya, yaitu dengan tim. Anda harus menciptakan tim yang kuat dan solid, terdiri dari orang-orang yang efisien, tapi tim itu mesti dipimpin oleh seorang leader atau pemimpin yang punya leadership. Maksudnya leadership itu artinya di sini dalam dunia bisnis adalah dia bisa membaca karakter, kemampuan orang tim-timnya ini tadi, sehingga bisa menempatkan setiap orang ini dalam tempat yang tepat, sesuai bakat, minat, bidang, dan kemampuannya. Nah, tim dan pimpinannya ini kerjanya cuma satu, ngejalanin visi dan misi perusahaan. Selama ini kita hanya belajar teori soal visi dan misi perusahaan. Tapi dalam dunia nyata, visi dan perusahaan itu cuma satu. Misalnya yaitu contoh, menjadi perusahaan nomor 2 dalam bidang distribusi air mineral di Indonesia pada tahun 2022. Itu contoh visi yang jelas. Misi dan visi yang jelas. Kami ingin menjadi distribusi sembako terbesar nomor 3 di Bandar Lampung tahun 2022 nanti. Ya. Itu contoh visi dan misi yang jelas, sehingga tim dan leader Anda dibimbing, dipimpin, diarahkan kepada misi itu tadi. Bagaimana caranya mereka yang mikir. Jadi tim Anda dan leader Anda itu biar mikir sendiri, supaya jadi perusahaan nomor 3 di Bandar Lampung dalam distribusi produk, misalnya produk fast moving consumer good. Dengan cara memperbesar saluran distribusi, dengan menambah range produk, dengan mengurangi harga, mengurangi margin, misalnya begitu. Tapi biar tim sama leader yang bekerja dilandasi dengan visi dan misi perusahaan itu tadi. Nah, baru dalam menjalankannya itu yang Anda kontrol adalah cash flow-nya, cara komunikasinya baik ke pelanggan maupun ke karyawan Anda, sistemnya, legalnya, dan produknya. Ya, setelah menguasai 3 hal dasarnya, Anda baru menjalankan dibantu dengan alat yang 5 itu tadi. Ya, saya akan bahas satu persatu. Setelah Anda tahu yang saya sebut dengan tim, setelah Anda tahu yang saya maui dengan sistem leadership dan kemampuan leader yang dibutuhkan, dengan dilandasi dengan misi dan visi yang jelas, ya, baru kita akan bahas mengenai 5 alat yang mesti dikontrol manajemennya dengan ketat, supaya tujuan dan visi misi tadi tercapai, dan semua anggota tim itu tidak lepas daripada alat-alat ini tadi. Sebelum saya bahas satu persatu, saya akan lanjutkan dengan orang yang kedua dulu, atau dengan sistem yang kedua. Orang yang kedua, selain Robert Kiyosaki, ada seorang pelatih bisnis nomor 1 di dunia, salah satunya namanya adalah yang berasal dari Australia, namanya Brad Sugars. Brad Sugars ini pendiri Action Coach. Kalau Anda pernah dengar Action Coach itu perusahaan bisnis di Australia, ya, dimulai tahun 1993. Dan saat ini punya lebih dari 16.000 klien di seluruh dunia. Tugas mereka adalah menciptakan sebuah teori, lalu digunakan dalam praktek. Dalam praktek ini adalah lalu dipraktekkan atau diaplikasikan dalam bisnis-bisnis yang berbeda, sehingga kita punya pelatih bisnis. Nah, bedanya dengan Robert Kiyosaki tadi. Kalau Robert Kiyosaki tadi itu fokus pada sistem, Action Coach ini fokusnya pada orang atau pelaksana yang menjalankan sistem itu tadi. Ya. Dalam menjalankan sistem atau bisnis tadi, dia hanya fokus pada memaintain orang-orang atau tim,
tim atau leadernya itu tadi untuk menjalankan visi atau bisnis misi perusahaan. Kata dia, kalau Robert Kiyosaki tadi punya 4 kuadran ya, employee, self-employee, terus saya mau tes dulu deh, dicatat nggak tadi atau di ini? Saya stop dulu screen-nya. Nanti kalau saya ngomong terus, saya nggak tahu Anda nangkep atau enggak. Nih, saya iniin dulu. Saya mau tanya, kalau kata Robert Kiyosaki, tadi ada 4 kuadran, ya, 2 kuadran pertama dan 2 kuadran terakhir. Bisa diterangkan nggak atau dijelaskan nggak kepada saya tanpa dengan versi Anda sendiri, ya, dengan versi Anda sendiri, di kuadran-kuadran apa sajakah yang dikatakan oleh Robert Kiyosaki tadi, ya. Saya mau coba tes kemampuan Anda. Silakan raise hand, tunjuk tangan. Siapa yang mau jawab? Kuadran apakah yang disebutkan oleh Robert Kiyosaki, dan tolong jelaskan kuadran-kuadran tersebut, 4 kuadran tersebut. Silakan raise hand para mahasiswa. Ini akan mempengaruhi kehidupan Anda kelak nanti, bahwa tidak hanya sebagai karyawan. Ya, silakan. Namanya siapa nih? Banyak amat. 195, 10, 3. Oh, itu pasti NPK ya. Silakan. Ya, siapa nih? Si Fadil. Ya, silakan Mas Fadil. Oh, Mas Fadil dulu yang duluan raise hand nih. Fadil. Oh, sorry, bukan Fadil tapi si M Huda. M Huda, silakan di unmute. Ya Pak, perkenalkan sebelumnya Pak, nama saya M Huda Mariski, bisa dipanggil Huda. Ya. Yang tadi saya lihat dari penjelasan tadi kan ada 4 kuadran tuh Pak, ada employee, self-employed, ada business owner, sama ada investor ya. Itu yang saya lihat dari kuadran itu, yang sebelah kiri itu employee dan self-employed. Yes. Dia bekerja keras. Yes. Waktunya tergantung dengan keuangannya. Semakin banyak keuangannya, semakin dia tidak punya waktu. Jadi dia tuh bekerja keras untuk uang, tapi dia tidak punya waktu untuk kesenangan dia, hobi dia, untuk keluarga, dan untuk liburan atau hiburan tadi. Sedangkan yang sebelah kanan itu ada business owner dan ada investor. Nah, business owner itu sebelum level di atas investor. Jadi owner tuh dia yang mengendalikan sistem, dia yang manage sistem, yang mengatur sistem itu work atau enggaknya. Sedangkan investor tuh dia udah apa ya, udah bekerja itu udah tidak bekerja, sedangkan uang dia yang bekerja. Tetapi semua yang bekerja uangnya, semua yang bekerja sudah orang, tetapi uangnya itu yang bekerja untuk dia. Dia udah punya freedom. Yes. Good, M Huda, Anda 87% betul jawabannya dan mendekati apa yang saya sampaikan tepat sekali. Untuk Dina Mariana, apakah Anda ingin menambahkan apa yang belum disampaikan oleh Huda? Karena beliau sudah 87% mendekati. Thank you Huda. Silakan Dina. Unmute. Iya Pak, terima kasih Pak. Jadi benar yang sudah dikatakan Huda. Jadi untuk yang di kuadran sebelah kiri itu kan ada employee dan self-employed, di mana kita meluangkan waktu atau ya waktu kita itu bekerja untuk uang, untuk menghasilkan uang gitu. Dan kalau untuk business owner itu kita mengendalikan sistem untuk menghasilkan uang, dan investor itu sudah kita mencapai sebuah freedom di mana kita hanya perlu mengeluarkan uang untuk menghasilkan uang kembali Pak, gitu Pak. Exactly. Yes. Itu tambahannya, terima kasih. Satu lagi yang kurang, sebetulnya bukan hanya uang menghasilkan uang, tapi dia mengandalkan sistem untuk menghasilkan uang. Itu juga yang jadi B. Thank you. Tadi yang nunjuk berikutnya adalah Tristan. Sama Tristan. Ada yang mau ditambahkan Tristan? Unmute. Ya Pak. Oke, mau menjelaskan dulu Pak. Untuk employee itu tahap di mana kita mencari ilmu, menguasai ilmu, dan mengetahui mekanisme-mekanisme, termasuk mengidentifikasi how to business. Dan untuk self-employed itu proses lebih ke pencarian bisnis yang sesuai dengan kita. Itu proses yang panjang juga, dan pengalihan dari self-employed terhadap ke business owner itu sebenarnya bukan hanya keuangan, tapi termasuk juga riset, di mana di dalam situ harus ada riset,
dan juga kemampuan. Ya. Business owner itu, sedangkan business owner itu di mana ketika bisnis kita sudah berjalan dan memiliki karyawan, jadi kita lebih ke arah controlling, pengawasan, dan pengendalian. Iya. Menggunakan sistem. Selanjutnya, investor. Tahap menjadi investor itu ketika bisnis kita sudah berjalan dengan stabil, di mana kita mempunyai, apa ya bahasanya, menyerahkan kepercayaan kita kepada karyawan untuk menjalankan bisnis tersebut, sehingga kita hanya memonitoring bisnis tersebut. Ya. Terima kasih. Ya, tepat. Jadi, Anda sudah menjelaskan urutannya. Satu lagi itu si Ridwan. Ridwan, menurut Anda, bisa nggak? Anda kan udah tahu yang level 1, yang E dan S itu menghasilkan uang dengan cara mengorbankan waktu. Bisa nggak menurut Anda kita langsung pilih yang B dan I aja? Ridwan Alkindi, Ridwan Anies. Iya, Pak. Bisa nggak kita langsung loncat aja kuadrannya jadi B dan I supaya langsung kaya? Menurut Anda dan yang lain-lain bagaimana? Dani, mungkin ada jawaban, atau Okta, atau Mega? Ya, ada yang bisa jawab? Apakah kita bisa langsung loncat kuadran supaya bisa langsung kaya? Bisa Pak kalau ada warisan. Betul banget. Ada 3 cara cepat untuk menjadi kaya. Yang pertama adalah kawin sama orang kaya. Ya, itu paling cepat. Ya, yang kedua dapat warisan. Ya. Yang dua, yang terakhir rahasia, 2 aja deh yang saya kasih tahu. Tapi itu cara tercepat jadi orang kaya. Jawabannya adalah tidak bisa, kawan-kawan. Jadi tanpa Anda dari E ke S dulu langsung loncat, tidak bisa. Anda harus menjalankan dulu prosesnya. Ya, dari karyawan dulu belajar semua sistem dan manajerialnya, diterapkan dalam perusahaan Anda sendiri, perusahaan kecil Anda sendiri. Begitu Anda menguasai, Anda langsung loncat ke yang kanan. Anda bisa belajar ke yang kanan semua pakai proses. Ya. Anyway, saya senang Anda sudah menangkap intinya. Sebelum kita ke yang lebih dalam lagi, saya lanjutkan dengan yang tadi. Ya, kalau menurut Brad Sugar, tingkat kehidupan orang itu ada 5. Ya. Ada 5. Kalau tadi si Kiyosaki-nya 4, ini ada 5. Yang pertama jadi karyawan dulu. Yang kedua jadi self employee sama. Nah, kedua jadi manager, levelnya lebih tinggi. Lebih tinggi dari self employee. Yang ketiga baru jadi owner. Yang keempat investor, terakhir jadi entrepreneur. Sedikit berbeda, tetapi sebetulnya intinya sama. Namun yang saya mau tekankan adalah entrepreneur yang nomor 5 ini maksudnya adalah Anda sudah begitu mahirnya dalam bisnis, ya, sehingga bisnis Anda menjadi besar karena sistem yang Anda buat. Anda hanya mau kerjanya hanya memantau sistem itu berjalan, ya, sehingga perusahaan ini semakin menguntungkan tanpa kehadiran Anda, dan akhirnya dia bisa menjual perusahaan ini tadi. Apakah Anda tahu dalam bisnis atau dunia bisnis di dunia, jual beli perusahaan adalah salah satu yang paling menguntungkan. Karena kita hanya modal kecil, di touch up, diperbaiki, dikontrol dalam sistem pengendalian manajemennya, lalu bisnis tersebut bisa dibungkus dan dijual kepada orang lain. Baik dalam bentuk jual bisnis biasa, jual beli biasa, maupun dijual dalam dunia bursa. Jadi IPO, Initial Public Offering. Jadi sahamnya dijual kepada bursa publik. Ini cara menciptakan kekayaan yang cepat dan besar buat orang yang sudah menguasai bisnis. Ya, contoh yang sering melakukan ini di Indonesia adalah Sandiaga Uno. Ya, Chairul Tanjung pengusaha. Chairul Tanjung membangun bisnisnya dari dia kuliah sampai dia jadi pengusaha, tapi dia tidak pernah menjual bisnisnya. Sandiaga Uno beda. Sandiaga Uno itu beli bisnis kecil, di touch up, dikelola, di manage dengan mengendalikan sistem operasional manajemennya 5 atau 6 hal itu tadi dengan ketat, menerapkan tim yang tepat, meletakkan atau meng-hire manajer yang tepat, dengan diberi sebuah tugas atau misi yang jelas, begitu dia besar dan menguntungkan, baru bisnisnya dijual. Saya sudah melihat ada beberapa 5 atau 7 perusahaan Sandiaga Uno yang dijual, baik dijual kepada pihak lain maupun dijual kepada publik dengan cara menjual sahamnya. Ya, contohnya Tower Bersama, Ebik, ya, yang penyewaan tower-tower BTS, ya. Terus ada lagi bisnis batu bara, ya, yang dia jual juga.
itu semua bisa menguntungkan sekali. Dia bisa menciptakan ratusan miliar sampai triliunan itu dalam hanya satu malam. Dalam hanya satu malam, Sandiaga Uno bisa berubah menjadi orang yang punya harta triliunan lagi dengan waktu cepat, karena dia sudah melakukan langkah-langkah ini sebelumnya, ya, perbaikan dan pembagusan perusahaan dalam ilmu sistem pengelolaan manajemen, sehingga perusahaan itu begitu menguntungkan dan punya sistem dan bisa dijual kepada pihak lain yang ingin punya bisnis tapi nggak mau membangun dari awal. Kenapa ada orang yang mau membeli bisnisnya sudah jadi? Apakah Anda semua tahu bahwa 82% bisnis itu gagal di tahun pertama. Jadi adik-adik buat yang Anda menjadi self-employee, itu 80-82% itu gagal atau bangkrut di tahun pertama. Sementara sisanya itu hanya 5% yang bertahan sampai tahun kedua. Sisanya itu bangkrut juga. Ya. Sehingga kalau ke pebisnis yang pintar, dia tidak mau beli bisnis yang baru jadi. Dia tidak mau tanamkan uang yang baru jadi. Itu sebabnya bank tidak mau pinjamkan uang kalau bisnis Anda masih baru. Bank belum mau pinjamkan uang kalau proposal bisnisnya baru akan mencapai omset sekian. Diperkirakan akan mencapai penjualan sekian. Bank nggak mau ngasih. Jadi harus Anda sudah punya track record, penjualannya sudah mencapai sekian dulu, baru bank mau ngasih pinjaman. Nah, itulah ilmu-ilmu yang harus Anda kuasai. Dengan menguasai bisnis-bisnis ini, Anda bisa menciptakan atau memanage sebuah bisnis sehingga bisnis ini bisa nanti dijual kepada pihak lain. Ya, itu kalau menurut Brad Sugar, ya. Dan intinya teman-teman sekalian, dari dua orang ini maupun dalam kehidupan yang saya alami juga dalam 27 tahun karir saya di dunia profesional dan entrepreneur, final goalnya sebetulnya cuma satu, kita menciptakan bisnis yang bisa autopilot. Autopilot itu artinya begini ya, kalau Sandiaga Uno lagi mancing, dan dia mancingnya 1 bulan di Kepulauan Seribu, begitu dia pulang ke kantornya, dia cuma lihat laporan, oh ternyata omsetnya masih naik dibanding tahun lalu, itu artinya sistemnya sudah autopilot. Ya. Kalau seorang misalnya Chairul Tanjung, ya, lagi ibadah haji 2 minggu sampai 3 minggu, begitu dia pulang, Bank Meganya masih menghasilkan omset 30% lebih tinggi daripada tahun lalu, itu namanya autopilot system. Ya, jika sekiranya Ciputra sebelum beliau wafat, ya, beliau sakit berhari-hari, tapi penjualan semua proyek Ciputranya lancar tanpa kehadiran beliau, itu baru namanya autopilot system. Nah, autopilot ini tidak bisa jadi kalau Anda tidak belajar sistem itu sebelumnya, yaitu 5 hal, ya, 5 hal yang sudah saya sebutkan ini tadi. Kuncinya cuma ini kok, ya, 5 hal ini tadi aja. Nah, sekarang kita bahas ya dengan lebih detail. Waktunya tinggal 22 menit lagi, ya. Pembelajaran kita hari ini tinggal 22 menit lagi. Saya mau fokuskan di sini. 5 hal atau 5 aspek yang Anda mesti kontrol sebagai pebisnis, self-employee, atau kalau Anda mau jual bisnis Anda nanti kepada orang lain, kuasai 5 ini saja. Intinya adalah nomor 1, cash flow. Ya, suatu perusahaan dinilai bagus, Bapak Ibu sekalian maupun adik-adik sekalian, kalau omsetnya itu stabil. Kalau menghasilkan omset yang jelas dari tahun ke tahun, bulan ke bulan, ada omset yang terus masuk. Berarti ini Anda harus memanage marketing dan sales. Ya, ada omset yang terus masuk. Anda harus bisa memanage piutang. Kalau Anda menjual sesuatu barang, Anda harus pastikan dalam 2 atau 3 hari kemudian pembeliannya membayar. Kalau perusahaan distribusi, ya, itu namanya cash flow, memanage cash flow. Memanage cash flow itu dasar paling besar karena bisnis itu nggak selalu butuh profit. Bisnis itu seringkali membutuhkannya cash flow, karena dengan cash flow dia bisa membayar gaji karyawan, dengan cash flow dia bisa membayar iuran listrik dan memastikan bisnisnya terus berjalan. Profit itu dibagi nanti belakangan. Kadang-kadang pebisnis itu tidak mengincar profit, kadang-kadang pebisnis itu mengincar pertumbuhan nilai ekuitas atau nilai aset. Betul dia profitnya kecil, tapi dia punya aset atau harta makin lama makin besar. Contohnya perusahaan properti. Perusahaan properti itu asetnya adalah tanah. Ya, dia betul tanah itu disimpan dulu, tidak langsung dijual. Dia cash flow-nya sedikit aja, tapi di tanah ini nilainya terus naik. Ya, nilai tanah terus naik. Karena itu pengaturan cash flow adalah penting sekali untuk bisa memperbesar aset dan ekuitas. Itu nomor 1. Ya, pastikan Anda punya sistem atau mengontrol cash flow ini. Anda pelajari bukunya, searching di Google bagaimana mengontrol cash flow. Dan sekarang digunakan distribusi dengan menggunakan teknologi. Ya, dengan 1 tangan, 1 handphone, Anda bisa memantau berapa cash flow yang masuk hari ini. Yang kedua, communication. Communication ini mempunyai beberapa arah. Ya, internal communication maupun external communication, intra communication maupun extra communication. Jadi komunikasi ke dalam,
yaitu yang kepada karyawan dan tim Anda, yang dikomunikasikan oleh sang leader, ya. Dan cara komunikasinya ini mempunyai sistematisasi yang jelas. Kami menggunakan yang namanya SOP, Standard Operational Procedure, dengan KPI, KPI, Key Performance Indicator. Jadi kuncinya teman-teman sekalian ini, Anda catat aja sendiri ya, catat, record, atau screenshot yang saya sampaikan, karena saya tidak ketik satu persatu. Komunikasi ini penting untuk menyampaikan misi yang dibuat oleh perusahaan. Oke, grupnya Amir, grup A. Target tahun depan, target bulan depan adalah 122 miliar. Ya. Dengan perusahaan menyediakan materi marketing ini, bagaimana Anda melaksanakan marketing, program marketing ini di divisi Anda, itu contoh komunikasi internal. Menyampaikan visi dan misi perusahaan bahwa bulan depan omsetnya harus mencapai 122 miliar, tapi kita feedback balik kepada anak buah kita, langkah apa yang kamu mau lakukan. Mereka akan bilang tuh, oh saya akan ke outlet A, outlet B, dan outlet C, saya akan menjual, saya akan bagi penjualan ini kepada outlet A, outlet B, dan outlet C sekian persen, lalu ke outlet D, outlet E, outlet F sekian persen, saya juga akan memecah produk saya jadi dua, yang produk A saya jual ke B, produk C saya jual ke perusahaan D, jadi inti seperti itu. Jadi komunikasi ini ke internal seperti itu. Lalu kita mantaunya seperti apa sebagai bos supaya bisa autopilot dengan cara menggunakan SOP yang sudah kita buat sebelumnya. SOP itu Standard Operational Procedure, yang merupakan bagian dari sistem pengendalian manajemen. Alur barangnya ke sini dulu, sini ke sini dulu. Pastikan anak buah Anda memahami semua SOP dan menjalankannya. Karena kebanyakan di lapangan itu tidak dijalankan. Ya, 52% perusahaan itu menjalankan learning by doing. By inisiatif aja, by tebak-tebakan. SOP-nya itu buku setebal gini nggak dilihat. Nah, pastikan Anda sebagai owner, sebagai leader, memastikan SOP ini berjalan. Lalu terakhir adalah gunakan sistem KPI, Key Performance Indicator, untuk memantau semua kerja leader maupun kerja tim Anda dengan cara pencapaian-pencapaiannya. Misalnya, kalau dia berhasil mencapai target sekian, nilainya 90, lalu berhasil kehadiran, tingkat attendance 80, nilainya 80, lalu tingkat partisipasi dan laporan dan menjalankan SOP, nilainya 75. Jadi Anda membuat sebuah SOP untuk memantau penilaian, untuk menilai tim Anda. Demikian juga dengan waktu Anda melakukan external communication ini ke pelanggan, ya, ke pelanggan Anda, ke retailer Anda. Jadi bagaimana Anda bisa program permarketing Anda misalnya disampaikan kepada mereka sistem apa yang akan Anda gunakan, SMS blast, internet blast, atau melalui didatangi one by one. Jadi Anda komunikasikan dengan jelas apa program Anda pada saat itu, apa yang Anda harapkan dari mereka. Target apa yang pengen mereka Anda penginkan mereka achieve. Nah, itu sistem contoh sistem komunikasi ya ke pelanggan atau kepada penyalur Anda atau retailer Anda atau reseller Anda. Zaman sekarang itu orang kerja pakai reseller ya, bukan dagang sendiri, tapi dia bagi pecah-pecah dagangan ini kepada bisnis-bisnis kecil lainnya, dia bagi-bagi yang disebut dengan sistem reseller atau dropshipper. Ya, sekarang akan semakin begitu, bisnis ke depan tidak dikelola sendiri, tapi dikelola bersama-sama menjadi tangan gurita, berbagi rezeki dengan pihak lain. Tugas Anda adalah mengkomunikasikan dengan berlandaskan dari KPI maupun SOP itu tadi yang diawasi oleh sebuah tim kecil Anda dipimpin oleh seorang leader. Itu mengenai komunikasi. Ya, boleh dicatat atau direcord yang saya sampaikan sekarang. Yang ketiga adalah sistem. Nah, sistem ini adalah sesuatu yang autopilot, sesuatu yang dijalankan tanpa kehadiran Anda, sesuatu yang dijalankan oleh orang yang stupid sekalipun bisa tahu bahwa langkahnya harus begini dan begini. Sistem yang benar ini harus bisa dijalankan oleh orang anak baru sekalipun. Karyawan baru yang masih bodoh sekalipun tahu bahwa kalau barang masuk itu sebelumnya harus pesan PO dulu. PO itu baru bisa diterbitkan kalau sudah ditandatangani oleh manajer dulu dan bagian keuangan. Di dua itu namanya sistem. Nah, sistem ini biasanya dibuat dalam rangkaian SOP. Jadi Standard Operational Procedure yang biasanya bukunya tebal tuh. Nah, buku ini pastikan sudah disusun bersama-sama oleh leader dan oleh owner dan ditrainingkan kepada semua anak buah Anda dan dilakukan learning by doing. Harus learning by doing ya, kalau nanti dia lupa, hanya belajar teori, dia lupa. Jadi dibentuk dalam sebuah bagan alur ya. Jadi flow chart, bagan alur, dari mana ke mana, yang ini akan Anda kuasai kalau Anda sudah menguasai bisnisnya. Itu namanya sistem. Jadi sistem itu adalah sesuatu yang otomatisasi yang bisa dijalankan oleh tim Anda untuk mencapai tujuan. Ya. Nah, baru yang ke atasnya lagi itu namanya legal. Bagian legal ini bagian hukum.
Ya, hukum ini adalah yang membatasi, yang melindungi Anda dari serangan-serangan luar. Ya, bahwa legal produk Anda ini resmi, terdaftar, mempunyai SNI. Terus juga selain itu legal itu bukan hanya ke eksternal mengenai produk, tapi juga ke internal, yaitu yang rekrutmen karyawan, kontrak kerja, ya, terus juga kontrak kepada pemasok, kontrak kepada supplier, hal-hal yang sifatnya kontrak. Ini mau tidak mau Anda harus membuat sebuah divisi khusus, divisi legal. Kalau kami dalam penerapan dunia properti, real estate, yaitu kami punya divisi sendiri khusus yang saya pantau langsung untuk memecah sertifikat ke BPN, Badan Pertanahan Nasional, mengurus perizinan ke tata kota dan Pemda, ya, melakukan pemecahan PBB kepada Pemda dan kecamatan. Jadi bagian legal ini harus kita kontrol sendiri, karena bagian legal inilah yang melindungi aspek bisnis kita secara hukum. Ya. Terus kepada karyawan, dia juga menghandle kontrak-kontrak kerja dengan kontraktor, kontrak-kontrak kerja dengan pemasok, kontrak-kontrak kerja dengan toko bangunan, dan sebagainya. Bagian legal ini juga perlu dibentuk divisi khusus. Ya. Nah, yang terakhir adalah produk. Jadi produk ini paling atas dan paling kecil, karena produk ini begini. Zaman sekarang Bapak Ibu sekalian dan adik-adikku sekalian, kita tidak harus memiliki produk untuk bisa jadi kaya. Kita tidak harus menciptakan produk sendiri, karena kita bisa menciptakan atau memasarkan atau meresellerkan produk orang lain. Biar orang lain fokus pada reseller, orang lain menciptakan fokus pada produknya, kita fokus pada nilai tambahnya dan penjualannya. Ya, jadi produk kita itu bisa dikembangkan jadi produk dari orang lain atau produk kita sendiri, tapi prinsipnya adalah produk itu bisa diciptakan nilai tambah sehingga di mata pembeli itu dipandang beda dan tidak dianggap sebagai komoditas. Ya, jadi selain satu tidak harus pakai produk sendiri, bisa pakai produk orang lain. Tugas kita sebagai pebisnis adalah memberi nilai tambah supaya tidak dianggap komoditas, tidak dianggap beda dengan yang lain. Contohnya adalah begini. Kalau kita jualan beras, ya, jualan beras itu komoditas. Jualan minyak itu komoditas. Komoditas itu artinya adalah harganya nggak bisa kita tentukan. Harganya ditentukan oleh market. Mau nggak mau kita hanya menjual mengikuti harga market. Profitnya kecil. Tapi kalau kita bisa memberi nilai tambah kepada suatu produk sehingga tidak jadi komoditas, produk kita dianggap beda dengan yang lain, margin atau harga bisa kita tentukan. Contohnya, selain jual beras Pandan Wangi atau Rejo Lele, kita juga jual beras mati misalnya, atau beras diabetes misalnya, dia beras 2, 3 jenis atau 4 jenis beras yang lain, sehingga toko kita itu dianggap sebagai punya range produk yang luas. Ada produk untuk makanan sehari-hari, ada produk untuk kesehatan. Nah, dengan produk untuk kesehatan marginnya lebih tinggi sehingga lebih menguntungkan perusahaan kita. Sedangkan beras yang biasa ya jualnya seharga pasar. Nah, tetapi kita mentraining sales dan tim kita untuk selain memasukkan produk-produk beras yang biasa ke toko-toko atau ke pelanggan, juga mulai mendidik mereka untuk menjual produk yang marginnya lebih tinggi dengan cara membuat berbagai program marketing yang menguntungkan atau di-inline-kan dengan produk kita yang lain. Intinya seperti itu. Itu contoh beras ya. Bisa juga yang lain, alat tulis, terusnya misalnya juga alat rumah tangga, jualan baju dan sebagainya. Intinya Anda mesti punya produk Anda itu dipandang beda dengan konsumen. Jangan dianggap sebagai sama dengan barang yang lain sehingga Anda dibanding-bandingkan harga. Ya, sehingga margin Anda kecil karena mesti ikut harga pasar. Anda beri nilai tambah, beri cara jualan yang beda atau dikombin dengan produk lain, dibundling sehingga bisa menetapkan margin yang lebih tinggi. Nah, sehingga ujung-ujungnya adalah produk legal sistem komunikasi tadi memperbesar cash flow perusahaan dan memperbesar income perusahaan yang membuat perusahaan lebih profit dan lebih tumbuh dan lebih besar sehingga jabatan Anda lebih besar, gaji Anda lebih besar atau income Anda lebih besar. Ya. Nah, jadi 5 sistem inilah yang sebetulnya harus Anda kuasai. Anda pelajari sendiri detailnya ya. Ini saya hanya kasih gambaran besarnya. Detailnya Anda pelajari sendiri, searching sendiri. Bagaimana nilai tambah produk, bagaimana meningkatkan penjualan, bagaimana merekrut tim untuk bagian legal, itu Anda pelajari sendiri. Saya hanya memberikan 5 hal besarnya untuk Anda kuasai dalam sistem pengendalian manajemen. 5 sistem inilah yang harus Anda pelajari sebelum Anda lulus. Ya, sebelum Anda lulus, pelajari 5 sistem ini, sehingga nanti bisa langsung loncat jabatan langsung ke manajer. Karena sudah dianggap menguasai. Dan ingat, terapkan ini diterapkan dengan mengacu pada yang terjadi di dunia nyata.
dengan menggunakan teknologi, dengan melakukan efisiensi, dengan melakukan outsourcing, jangan semua dilakukan sendiri, ya. Lebih efisien dilakukan dengan orang lain, menjual barang orang lain, atau meng-hire jasa orang lain dibanding membentuk semua tim sendiri. Ya, jadi itulah yang dikatakan Robert Kiyosaki mengenai segitiga BI dan 5 hal yang dikatakan Brad Sugar mengenai level jalannya sebuah proses kehidupan dan bisnis, dan semua itu mencapai satu tujuan muaranya cuma satu. Anda bagaimana membuat autopilot business system di mana Anda pergi, Anda libur pun, Anda sakit pun, bisnis tetap berjalan. Ya, itu inti dari sistem pengendalian manajemen. Ya. Nah, jadi demikianlah materi hari ini yang saya mau sampaikan. Dan sebelum saya tutup, tentu kembali saya melakukan sesi tanya jawab. Ya, kembali saya buka sesi tanya jawab dan komentar dan tanya maupun yang ingin Anda sampaikan sebelum akhir dari pertemuan ini. Silakan untuk sesi tanya jawab kembali saya buka atau komentar. Saya mulai dari raise hand dulu, yang terutama yang saya dahulukan yang belum ikut, yang belum tanya jawab. Ibu Saudari Valen, silakan. Ya Pak, perkenalkan saya Valen dari kelas A. Jadi di sini saya mau cerita sedikit Pak, jadi mau tanya juga. Banyak juga nggak apa-apa. Jadi Valen ini udah nemuin beberapa kasus ya Pak ya dalam dunia kerja perusahaan-perusahaan, beberapa perusahaan di Lampung. Jadi kan dalam suksesnya berjalan suatu perusahaan itu kan terkait erat dengan kinerja pegawai ya Pak ya. Ya. Nah, tapi Pak tuh pernah menemukan beberapa perusahaan itu tidak mengedepankan kesejahteraan karyawan ya Pak. Yes. Jadi misalkan kayak gaji masih di bawah UMR, yes. Atau namanya tidak memberikan asuransi kepada pegawai, yes. tidak memberikan THR yang yes. semestinya gitu, yang wajar gitu Pak. Jadi perusahaan itu kebanyakan masih suka semena-mena atau memandang sebelah mata seorang pegawai. Misalkan, dia cuma lulusan SMA, dia cuma lulusan SMK, atau bahkan dia cuma fresh graduate. Jadi yang akhirnya perusahaan itu tidak menjalankan yang seharusnya kesejahteraan pegawai itu tadi dengan semestinya Pak. Yes. Nah, yang akhirnya membuat para pegawai itu tidak mendapatkan kesejahteraannya, tidak mendapatkan haknya. Tetapi di sini kasus yang saya temuin itu pegawai itu tidak berani gitu Pak, tidak berani untuk menuntut haknya. Wah, jangan coba-coba. Terus? Jadi dia tidak berani untuk menuntut haknya, kayak mereka lebih banyak takut kan ya Pak ya. Jadi karena yang penting, karena prinsip mereka yang penting gue dapat kerjaan gitu, yang penting saya dapat pekerjaan, yang penting saya mendapatkan gaji walaupun sebenarnya itu tidak sesuai gitu Pak. Ya. Nah, jadi yang pengen Valen tanyain gitu Pak, yang semoga juga nanti jawaban dari Bapak bisa Valen bagikan ke teman-teman yang mengalami itu. Jadi gimana sih Pak langkah awal kami sebagai pegawai untuk lebih berani menuntut haknya, lebih berani berbicara kepada bosnya untuk menuntut hak kami Pak gitu, atau naikkan gaji kami atau gimana gitu Pak. Jadi Valen tuh pengen tahu gitu Pak, langkah pertama yang harus dilakukan seorang pegawai untuk menuntut. Iya, oke. Woi. Adik-adik, unmute semua. Host, mana host? Unmute, saya pengen dengar. Biar nggak tidur. Berapa nih jumlah yang masih hadir? 83 orang. Unmute, buka semua itunya, mikrofonnya. Tadi kan si Valen udah berani menyuarakan hati rakyat, ya. Suara hati rakyat, ya. Buka semua. Saya mau dengar. Ngocehnya langsung ngoceh. Di-unmute semua ya. Unmute semua, saya mau dengar nih. Saya mau dengar. Kan mau lulus kan mau jadi karyawan kan, mau cari kerja. Saya mau dengar dan saya akan kasih tahu kepada Anda dunia nyata seperti apa ya. Dunia nyata, dunia kerja seperti apa yang 11 tahun saya jalani. Buka semua unmute ya. Siapa yang udah pernah kerja sebelum lulus yang di semester sekarang? Tunjuk tangan. 1 2 3 4 7 11 15. Oke. Yang kepengen kerja jadi karyawan, chat, karena kalau ini nggak muncul semua fotonya di chat. Yang mau kerja jadi karyawan, mau kerja di perusahaan yang baik dengan menjalankan tata tertib perusahaan dari Departemen Pekerjaan, gajinya sesuai UMR, ya, fasilitas ada, BPJS ada, asuransi ada, kalau perlu disediakan mobil jemputan, ada cuti hamil, betul kalian? Ya, tunjuk tangan di chat. Siapa? Saya mau. Siapa yang mau kerja
di perusahaan habis lulus kerja di perusahaan yang seperti Valen inginkan, yaitu perusahaan yang betul-betul memperhatikan kesejahteraan karyawan, betul-betul memberikan suatu kehidupan yang asik buat kerja. Siapa? Tunjuk tangan. Chat, saya mau, ya. Atau pakai suara, kan udah unmute tadi tuh. Saya mau Pak. Tuh mau tuh hadir mau. Yes mau. Ada Nurawati, ada Raffi, Aulia, Mesya, Nika, Okta, Ika, Aulia, Tarisa. Oke, semua mau ya. Oke. Kawan-kawan, hey guys, wake up, bangun. 11 tahun di dunia profesional, di dunia kerja, 12 tahun di dunia profesional dan di perusahaan sendiri. Dan pertanyaan inti dari jawaban Valen sudah saya tanyakan pertama di atas. Apakah, nah sekarang mute lagi. Host, mute lagi. Host, mute. Suaranya matiin dulu. Anda kerja kepingin lulus, kerja di perusahaan yang baik, memberikan kesejahteraan kepada karyawan, dengan gaji di atas UMR, ada fasilitas-fasilitas, dan minimal mengikuti peraturan dari Depnaker. Betul? Sayangnya Bapak dan Ibu sekalian, boleh saya bilang ya, 81 sampai 93% perusahaan yang akan Anda kerja nanti pertama kali tidak melakukan itu. Percayalah. Kalau Anda kerja di perusahaan seperti tadi, yang mensejahterakan karyawan, memberikan fasilitas-fasilitas dengan Depnaker, itu hanya 8-11% secara statistik. Dan perusahaan-perusahaan seperti ini, Bapak dan Ibu sekalian, adik-adikku sekalian tercinta, ini diperebutkan oleh 400.000 sampai 600.000 lulusan angkatan kerja setiap tahun. Lah mereka tuh kerja nggak setiap tahun, nggak selalu hire, nggak selalu buka lowongan. Setahun itu paling hanya 11, 12. Lah kok sekian puluh perusahaan hanya buka sekian, lah kita kapan masuknya? Kalah main senior-senior, yang senior sudah lama nggak ada yang resign. Yang baru berebutan, IPK-nya 4, 4,2, 4,3 bahkan IPK-nya. Ya, jangan-jangan dokter apa profesor juga ngelamar di Telkom, ngelamar juga di Bank Mega, ngelamar juga di perusahaan besar-besar. Ya, jadi saya mau jelaskan satu hal, mesti tunjukkan satu hal fakta adik-adikku sekalian, bahwa pertanyaan saya pertama adalah, kalau Anda mau kerja di perusahaan yang bagus tadi, maka Anda harus dianggap sebagai aset. Sayangnya di loncatan batu pertama kita, seringkali kita tidak masuk ke perusahaan yang seperti itu. Karena kurangnya pengalaman, pengetahuan, jam terbang kita, sehingga mau tidak mau kita harus nerimo masuk ke perusahaan yang, mohon maaf, levelnya di bawah mereka, sehingga mendahulukan penjualan, mendahulukan pendapatan dibanding kesejahteraan karyawan. Anda belum dianggap sebagai aset. Anda dianggap sebagai tools, alat. Di perusahaan-perusahaan yang pertama saya jalani, saya juga nggak dianggap sebagai aset. Saya belum dianggap sebagai sesuatu yang layak untuk mendapatkan gaji di atas UMR. Gaji saya di bawah UMR. Nah, terus apakah dapat cuti hamil? Oh, saya nggak dapat, karena saya nggak hamil. Bukan. Artinya istri saya tidak dapat cuti hamil, saya nggak dapat mobil. Terus bagaimana? Kita harus memperjuangkan, apakah kita harus memperjuangkan ketidaksejahteraan kita di perusahaan yang pertama tersebut? Tidak. Yang diperjuangkan adalah mindset kita. Jadi ada satu nih, dengarkan kata-kata saya selama 27 tahun di dunia ini, 27 tahun di dunia bisnis dan di dunia profesional. If you cannot change the world, you must change yourself. If you cannot change the world, you must change yourself. Then you will be wise. Then you will be happy. Jadi teman-teman adik-adikku sekalian, kita tidak bisa mengubah dunia. Kita tidak bisa mengubah atau memperjuangkan hak kita di tempat yang tidak tepat. Kita tidak bisa menuntut apa yang kita mau di perusahaan yang tidak kompeten di bidang itu. Kita tidak bisa meminta yang kita perjuangkan itu di perusahaan yang memang income maupun profitnya tidak bisa mengcover apa yang kita inginkan. Jadi yang kita bisa lakukan adalah change ourselves. Tujuan kita belajar kerja itu jadi tidak lagi cari uang sementara. Ya, untuk pekerjaan-pekerjaan yang pertama, tujuan kita belajar adalah mempelajari sistem bisnisnya. Sistem bisnis dan networking biasanya. Sistem bisnis itu adalah alur kerja bisnis, ya, bagaimana dia memanage bisnis yang dari segitiga tadi itu. Terus networkingnya,
dia hubungannya dengan siapa aja nih, supplier siapa nih, banknya siapa nih, pemasoknya siapa nih, pelanggannya siapa nih, kita simpan database-nya. Itu harta terbesarnya. Yang kita akan kedua ini kita bawa untuk kita loncat ke perusahaan berikutnya yang lebih besar, income yang lebih besar, profit yang lebih besar, sehingga bisa memberikan kesejahteraan lebih besar kepada kita. Jadi dalam dunia nyata, adik-adikku sekalian, perusahaan itu bisa ngasih kontribusi besar, ngasih kesejahteraan besar, ngasih gaji lebih besar dari UMR, kalau perusahaan itu sudah dalam tahap yang lebih profit, dalam tahap yang lebih besar. Kalau kita masih di perusahaan yang begitu-begitu aja, berarti kita di salah perusahaan, alias bukan salah perusahaan. Kita perbaiki dulu diri kita, perbaiki dulu kemampuan kita, nambah dulu relasi kita dan wakil kita yang loncat ke perusahaan lain. Jadi seperti saya bilang tadi, Anda dalam di perusahaan atau dalam dunia nyata, nggak hanya 1-2 perusahaan, bisa loncat ke 4-6 perusahaan. Ya, untuk mendapatkan itu tadi yang Anda kejar tadi. Tapi itu diikuti dengan pertumbuhan kemampuan Anda dulu sebelumnya. Jadi kata orang Jawa adalah, kalau cantingnya tidak Anda ubah, maka airnya tidak akan bertambah. Kalau kemampuan atau kapasitas otak dan talenta Anda, kemampuan dan pengetahuan Anda tidak bertambah, ilmu Anda nggak bertambah, jangan berharap income Anda bertambah, gaji Anda bertambah, jabatan Anda naik. Karena perusahaan akan menilai Anda tukang data entry doang. Jadi yang perlu Anda lakukan adalah perbaiki diri Anda, belajar lagi hal-hal baru, penambah lagi pengalaman Anda, jangan fokus pada pendapatan atau income dulu di perusahaan pertama dan kedua Anda, tapi di perusahaan ketiga dan keempat lah Anda boleh berharap hal-hal itu tadi setelah kemampuan dan pengalaman Anda bertambah. Demikian jawaban saya, Valen. Ya, semoga rasa sakit hati dari pernyataan saya ini terobati karena semua yang saya sampaikan adalah juga saya alami. Gaji pertama saya adalah 1.250.000. 1.250.000 itu uang Anda sekarang ini mah kecil ya. Zaman saya dulu yang bisa untuk hidup lah, hidup ngekos, untuk makan. Tapi gaji itu masih sangat kurang sekali karena saya harus membantu orang tua, masih harus menghidupi adik saya yang sekolah dan kuliah, ya masih harus membiayai tempat tinggal saya sendiri. Tapi saya belajar di perusahaan pertama itu, perusahaan kecil, bukan ngejar uangnya, saya ngejar sistem dan mempelajari dan mempraktekkan apa yang saya dapat di bangku kuliah. Untuk kemudian setelah saya setahun setengah kemudian saya resign pindah ke perusahaan baru yang lebih besar, yang memberikan gaji lebih besar karena sudah melihat pengalaman saya sebelumnya. Gitu ya. Semoga terjawab. Next question, 1 atau 2 pertanyaan lagi. Silakan. Raise hand dulu. Tadi yang udah raise hand dulu siapa nih? Kayaknya si Huda apa Risa ya? Ya Huda dulu deh, yang cowok. Kayaknya serius tuh orangnya tuh. Ayo silakan Huda. Ya Pak, terima kasih Pak kesempatannya Pak. Pertanyaan saya berhubungan sama Valen Miranda tadi ya Pak, tentang gaji. Yang beberapa kali saya dapetin di... Tentang apa? Tentang apa? Mau nanya tentang apa? Tentang gaji, Pak. Wah, nggak kalau soal gaji aja. Pada semangat nih semua. Berdampak. Oke, lanjut. Silakan. Berdampak dengan kinerja, Pak. Ya. Yang saya mau tanyain itu, kan gajinya tuh, Pak karyawan itu merasa gajinya kecil, fasilitasnya kurang. Ya. Dan berdampak pada kinerja. Yang saya lihat atau pengalaman saya di perusahaan atau tempat-tempat kerja itu, mereka jadi etos kerjanya jadi kurang, Pak. Jadi caranya gimana tuh Pak biar perusahaan itu jalan dengan gaji-gaji karyawan itu yang begitu Pak, yang mereka merasa gajinya kurang. Gimana cara kita sebagai pimpinan atau sebagai business owner agar memotivasi pekerja itu agar lebih etos kerja semakin naik Pak? Yes, good question Huda. Jadi buat teman-teman yang lain ini pertanyaan yang bagus sekali karena tidak hanya melihat dari satu sisi tapi dari 2 sisi. Dari sisi Anda tentunya Anda mengharapkan gaji yang besar, tapi percayalah dari sisi perusahaan, dia mau ngegaji Anda kecil, sekecil-kecilnya, percayalah. Saya udah bilang tadi 84-92% karyawan tuh menggaji kalau bisa sekecil-kecilnya. Kalau bisa hire aja orang magang, dia gratis, nggak usah gaji sekalian. Percayalah. Kok masih ada ya anak yang mau magang ya? Magang nggak digaji gitu, cuma dapat honor atau uang transport doang, kok masih ada ya? Karena mereka bukan ngejar gajinya, mereka ngejar pengalaman kerja dan etos kerja dan pola pikir kerjanya. Oke, untuk Huda tadi pertanyaannya adalah bagaimana dengan gaji yang tidak begitu besar, tapi sebuah perusahaan atau kami sebagai business owner, Anda bisa jadi business owner loh, atau pemilik perusahaan atau supervisor perusahaan bisa memacu semangat anak buah kita, walaupun perusahaan tidak bisa memberikan
gaji yang besar. Ya, berarti pertanyaannya bagus dari sisi pengusaha. Entar saya jawab dulu dari sisi pekerja ya. Dari sisi pengusaha dulu. Teman-teman sekalian, apakah Anda tahu banyak di dunia ini yang tidak memberikan gaji itu sebesar yang diharapkan? Ya, Anda jangan bayangkan Google ya, insinyur engineering-nya itu 50.000 US dollar per tahun. Engineering-nya 50.000 US dollar itu hampir 850 juta ya setahun. Dan fasilitasnya itu dikasih makan gratis, boleh tinggal di kantor, enak di Google ya. Terus di perusahaan-perusahaan besar di Indonesia juga banyak perusahaan yang gaji 60 juta setahun. 60 juta sebulan, 30-60 juta sebulan. Jangan bayangkan yang itu ya. Anda bayangkan bagaimana Anda kerja di perusahaan pertama Anda itu yang gajinya adalah 2.500.000 sampai 3 juta rupiah per bulan. Tapi kok perusahaannya tetap kerja anak buahnya. Nah, jadi begini, dari sudut pandang pengusaha untuk M-Huda tadi, karena yang dicari oleh pekerja yang jumlahnya melebihi dari jumlah penyedia kerja, ingat ya, 400.000 sampai 600.000 lulusan semuanya nyari kerja. Sementara pertumbuhan tingkat jumlah pekerjaan disediakan itu jauh lebih kurang daripada itu. Motivasi orang dalam bekerja itu tidak selalu uang. Motivasi orang kerja itu terutama bagi yang sudah sadar, aware, adalah mencari ilmu sebetulnya. Kerja itu adalah proses untuk sebuah belajar. Yang dia cari selalu dua, sistemnya, dia kuasain, dan networkingnya yang dia simpan. Yang suatu saat kalau dia buka bisnis sendiri atau kerja di perusahaan yang lain, networking itu dia tinggal dia tarik, dia persembahkan kepada bosnya yang baru. Jadi Anda sebagai bos atau perusahaan adalah memberikan kepada anak buah Anda itu kesempatan untuk belajar. Yang kedua adalah Anda mengajak tim Anda atau karyawan Anda itu sebagai tim dengan cara memberikan apresiasi, misalnya dengan kalau dia sudah menjalankan SOP dan punya KPI yang dia capai atau Key Performance Indicator, Anda berikan sebuah penghargaan. Penghargaan itu tidak selalu berupa uang, tapi seselembar piagam penghargaan, surat pengakuan bahwa Anda mencapai target, atau memberikan hadiah jalan-jalan. Itu pengakuan yang akan dia simpan seumur hidup untuk menjadi kebanggaan dia ngelamar kerja di perusahaan berikutnya. Ya, jadi satu, Anda jadikan perusahaan Anda itu tempat belajar. Anda menciptakan sebuah SOP yang bisa dipelajari oleh tim Anda, sehingga tim Anda bisa menjalankan SOP dengan sebenar-benarnya, dengan setertib-tertibnya. Jadi orang jadi belajar sesuatu di perusahaan Anda. Yang kedua, Anda menciptakan sebuah sistem apresiasi, mengajak tim Anda sebagai sebuah tim berlomba bersama dalam sebuah Squid Game, ya. Terus diberikan sebuah hadiah dan penghargaan, diakui keberhasilannya itu tadi. Nah, dengan penghargaan, terusnya keberhasilan, proses pembelajaran, ini sedikit banyak akan bisa memacu tim Anda itu mencapai target yang diinginkan, tidak melulu soal uang. Yang ketiga, ini yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha besar di luar negeri, dia bisa memberikan yang tahap ketiga yang paling tinggi, yaitu saham atau kepemilikan. Kalau Anda mencapai ini, Anda dapat saham sekian. Mencapai ini, Anda dapat saham sekian. Yang saya sih masih lihat masih jarang dilakukan di Indonesia. Tapi kalau di luar negeri itu masih sangat-sangat umum. Bahwa supervisor, manajer, sampai general manager dan direktur itu mendapatkan bagian dari saham perusahaan kalau mencapai suatu target atau achievement yang diinginkan oleh perusahaan. Jadi intinya adalah tugas Anda sebagai owner dan supervisor dan manajer untuk mencari apa yang bisa memacu, mengejar tim Anda untuk menjalankan tujuan dan misi perusahaan dikontrol dalam sebuah sistem tanpa ogah-ogahan. Gitu ya. Mudah-mudahan menjawab. Apa tuh? Mas Yuda, itu nanti kita bisa minta direvisi nggak sih? Ada ibu-ibu lagi bicara ini. Cut. Surat undangannya atau Yuda, Batin Yuda. Surat undangannya, surat kan ada tuh Ya, judulnya. satu pertanyaan terakhir, karena waktu sudah habis. Judulnya gitu kan ya? Waktu udah habis, Pak Iwan. Satu pertanyaan terakhir. buat jadi Komentar atau pertanyaan? Ada yang mau tanya atau komentar? Nanti saya Sudah Tolong, menjawab semua yang Bu saya. Mega, Yuda itu di remove Yuda itu. nanti bisa tolong disampaikan ke Bu Mega. nanti kan waktunya Maret 27 Oktober ya. Iya. Kalau bisa langsung. Nah, ada. Ya. Oke. Saya tahu Anda itu penting. Saya tahu Anda itu sibuk, tapi jangan sampai mengganggu kuliah ya. Sudah saya catat nama Yuda Pratama. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan atau satu terakhir, kalau tidak ada saya akan tutup. So, itulah semua teman-teman sekalian, adik-adikku sekalian.
saya bagikan semua pengalaman dunia nyata seasli-aslinya. Bahwa dunia yang akan Anda hadapi nanti, yang akan Anda jalani nanti, akan Anda terjuni nanti, tidak seindah bayangan Anda. Tidak akan semulus yang Anda mau, dan tidak akan sepuas yang Anda inginkan. Karena itu kalau Anda tidak perdalam kemampuan Anda, talenta Anda, dan terus belajar hal-hal baru yang bisa dipraktekkan di dunia kerja, Anda akan segitu-gitu aja. Ya, Anda tidak akan menjadi orang yang dianggap aset. Anda hanya dianggap sebagai tools atau alat oleh perusahaan Anda. Tapi dengarkan kata-kata saya, walaupun Anda dianggap sebagai tools, ya nggak apa-apa. Di perusahaan pertama, kedua jadi tools, tapi Anda diam-diam belajar. Diam-diam belajar, menambah ilmunya, ambil ilmunya, dan networkingnya untuk Anda loncat ke perusahaan yang ketiga dan keempat, disitulah Anda mulai bertumbuh menjadi aset. Ya, seperti tadi dikatakan oleh Robert Kiyosaki maupun Brad Sugar, semua itu ada prosesnya, levelnya. Level 0 ke 1, ke 2, ke 3, ke 5. Level E ke S, ke B, baru ke I. Semua ada prosesnya. Seperti saya 27 tahun, nggak bakal jadi direktur seperti ini di 4 perusahaan, kalau belum menjalani penderitaan di 4 atau 7 perusahaan sebelumnya, dengan terus belajar, sehingga bisa diterapkan di perusahaan kita sendiri nanti. Ya, demikian adik-adikku tercinta, ya, jadilah mahasiswa yang cerdas, jadilah mahasiswa pembelajar. Batas Anda belajar bukan hanya di bangku kuliah, tapi Anda masih ada mulai belajar hal-hal lain setelah kuliah, dan pastikan Anda telah mempelajari itu sebelum Anda lulus. Ya, jangan lulus sebelum summa cum laude, hampir summa cum laude, ya, minimal FIK 3. Iya, demikianlah yang saya mau sampaikan hari ini. Saya Iwan Kumara, ya, dosen terbang Anda hari ini, dan saya kembalikan kepada host dan Bapak Sarin Suhendro. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari semuanya buka voice-nya, di unmute semua. Unmute. Di unmute semua. Oke, sudah unmute semua. Baik, sebagai bentuk penghargaan kita kepada Pak Iwan, mari kita kasih aplaus bersama-sama. Baik, terima kasih Pak Iwan, sudah sangat luar biasa sekali tadi sharing pengalaman, sharing ilmunya. Oke, silakan di unmute lagi. Ya, tadi Pak Iwan sudah memberikan sharing ilmu, sharing pengalaman yang bukan hal yang jadi rahasia beliau, tapi memberikan motivasi kepada kita bersama. Bahwasanya setidaknya memberikan gambaran kepada kita. Jangan harap semuanya berapa instan. Ya, tadi dokumentasi beliau waktu kuliah juga masih luar biasa sekali. Ya, jadi jangan melihat Pak Iwan yang sekarang, capaian sekarang itu ada latar belakang dulu, ada prosesnya. Ya, pun kalau melihat Pak Iwan ganteng sekarang, itu jangan lihat sekarang, dulunya nggak begini. Jadi gantengnya itu berproses. Gitu ya. Ya, karena saya tahu persis dengan beliau, perjalanan hidup dengan beliau ya selama sesama teman angkatan kuliah ya. Jadi angkatan kami itu saya dengan Pak Iwan ke entrepreneur ya, ke bisnis, saya dengan Bu Rindu itu yang menjadi tenaga pengajar. Yang salah satunya hanya beda visi ya. Dulu saya dengan Pak Iwan nggak pernah beda pendapat. Tapi sekarang beda pendapatan. Itu sudah sangat beda sekali. Baik, apa yang sudah disampaikan Pak Iwan tadi, memang kuliah itu adalah suatu proses. Ya, kuliah itu adalah tadi merubah mindset. Ya, bagaimana proses kuliah itu bisa mampu merubah mindset, jadi pola pikir, pola sikap, pola perilaku, yang semuanya itu akan bermuara pada pilihan Anda mau kemana. Apakah Anda mau terjun di dunia bisnis kah? Apakah menjadi karyawan kah? Ataukah Anda mau menjadi tenaga pemerintah? Toh semua juga sama-sama buruh pada pemerintah atau buruh pada orang lain. Baik, kalau ijazah tadi disampaikan, ijazah kalau mengutip Rocky Gerung itu kan hanya bukti bahwasanya kita pernah kuliah. Bukan sebagai bukti kita berpikir atau bukti merubah mindset kita. Pilihan kata yang bagus, hampir summa cum laude. Hampir, padahal masih jauh. Summa cum laude itu harusnya 3,8. Tapi itulah pilihan motivator begitu. Ya. Jangan sampai, saya hampir saja sukses, padahal dia gagal. Tapi seenggaknya itu kata-kata
kata-kata positif yang memotivasi Anda. Jadi IPK bukan tujuan utama, tapi setidak-tidaknya syarat utama Anda ketika masuk ke dunia bisnis. Terima kasih Pak Iwan Kumarasakti. Sekali lagi, tidak ada yang bisa kita berikan kepada beliau kecuali tadi ucapan terima kasih. Moga-moga Pak Iwan selalu sehat, selalu sukses, nambah sukses, ya, dan rezekinya berlimpah dan barokah. Ya, semoga suatu saat nanti kita bisa bersilaturahmi kembali, membagi share ilmu dan pengalamannya pada adik-adik yang lain. Karena di sisi lain beliau tuh sangat strict sekali dengan sistem, bagaimana dengan pengelolaan perusahaan, sangat ketat, sangat disiplin. Tapi di luar dunia bisnis itu, beliau ini adalah kawan yang sangat hangat. Beliau adalah kakak senior yang hangat. Jadi beliau ini sebagai senior kita, senior Anda maksudnya, ya. Dan yang dikuliahkan hari ini adalah junior-junior beliau. Baik, sekali lagi terima kasih atas yang diluangkan waktu oleh Pak Iwan. Semoga apa yang disampaikan menjadi amal jariah beliau dan akan memperberat timbangan amal kebajikan dia di yaumil kiamah nanti. Sekali lagi terima kasih dan kita tutup dan kita akhiri kuliah pagi hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.